selamat malam semuanya. Hai teman-teman, apakah suara saya terdengar jelas? Oke, halo semuanya, halo sedulur, terima kasih sudah hadir pada kegiatan malam hari ini. Eh, Mungkin teman-teman bisa bantu jawab apakah suara saya terdengar jelas? Oke, thank you. Nah, eh, teman-teman yang udah hadir mungkin bisa on cam. Oke. Jika berkenan untuk on cam, bisa on cam ya gitu, biar kita saling kenal nih gitu, biar kita saling tahu teman-teman, eee, semangat atau enggak nih gitu ikut, kegiatan kita malam hari ini gitu ya. Nah, teman-teman mungkin bisa langsung kita mulai aja ya. Baik. Selamat malam teman-teman semuanya, selamat datang dalam acara Grand Launching Membership Merintis Indonesia. Hai teman-teman, kenalin nama saya Fairuz Zaira, biasa dipanggil Fai, yang akan memandu acara hari ini. Dan saya tentunya senang sekali karena saya sekarang nggak sendiri lagi, karena sebelum-sebelumnya saya sendiri nih gitu. Jadi hari ini spesial banget ya. Aku nggak sendiri lagi, saya ditemani oleh rekan saya, yakni Kak Nia, yang udah hadir di sini juga ya tentunya, yang nantinya kita berdua bertugas sebagai moderator dan Kak Nia, sendiri bertugas sebagai moderator workshop 1 dan workshop 2 seperti itu teman-teman. Nah, luar biasa, bangga banget nih bisa hadir dan menyambut teman-teman semuanya yang nonton secara virtual. Nah, for your information ya teman-teman, bahwasanya kegiatan kita malam hari ini juga disiarkan live streaming di platform YouTube-nya Marines Indonesia. Mungkin teman-teman yang ingin apa ya, mungkin mengajak teman-temannya boleh bisa lihat di live YouTube-nya Marines Indonesia ya, bisa kalian search juga di YouTube-nya Marines Indonesia. Nah, semoga semuanya teman-teman dalam kondisi sehat selalu ya, dimanapun kalian berada. Mungkin aku pengen nyapa teman-teman dulu nih, gitu. Kalau boleh tahu teman-teman nih asalnya dari mana aja? Gitu, bisa drop di kolom komentar ya, teman-teman. Mungkin ada yang dari, Madiun, mungkin ada yang dari Bandung, oke, ada yang dari Tangerang mungkin ya, atau mungkin dari manapun, oke, ada yang dari Bogor, Batam, luar biasa. Oke, wah Semarang nih, oke, keren keren keren. Nah, kita berkumpul di sini dan semoga, teman-teman bisa menyimak acara ini sampai akhir nanti ya, gitu. Karena, banyak yang seru-seru nih nanti sampai akhir. Oke, mungkin sekalian aku menyapa rekan moderatorku kali ini ya. Hai Kak Nia, halo Kak. Halo Kak Fai, suaraku kedengeran kan? Oke. Aman Kak suaranya Kak. Apa Oh, kabar Kak? kabar baik, baik banget dong. Hari ini aku lagi seneng banget nih bisa Oke. ketemu sama sedulur-sedulur semua, juga ikutin acara grand launching membership Heritage Indonesia malam hari ini. Mantap, luar biasa Kak. Oke. Aku juga mau menyampaikan nih buat teman-teman semua, kalau di acara ini kita bakal ada dua workshop yang nanti akan dibawakan oleh Kak Bayu dan juga Kak Roro. Dan nggak cuma workshop aja loh, nanti juga kita bakal ada giveaway dan giveaway mentoring one on one buat audiens yang beruntung loh. Oke, bener banget nih. Bener banget infonya Kak Nia, bener banget. Nah, sebelum kita mendengarkan workshop bisnisnya ya, mungkin aku mau ingatin ke sedulur semuanya bahwasanya kalau tepat hari ini tanggal 21 Oktober 2021, hari Kamis ya. Hari ini adalah grand launching membership Merintis Indonesia. Nah, mungkin bisa kita lihat bareng-bareng ya, teman-teman, video grand launching dari membership Merintis Indonesia. Dipersilahkan.
mantap, luar biasa nih. Walaupun videonya cuma 48 detik, tapi ini dikemas dengan, rapi, dengan singkat, informasinya dapat semua. Mungkin teman-teman yang udah, selesai lihat video ini mungkin tergugah hatinya untuk segera mendaftar, di membership Merintis Indonesia ya. Nah, mungkin ada nih beberapa sedulur di sini ya, teman-teman semuanya, yang masih bingung, apa itu membership Merintis Indonesia? Jadi aku mau jelasin sedikit ya teman-teman. Jadi membership Merintis Indonesia ini adalah, program yang membantu para pengusaha muda-mudi untuk mengembangkan skill dan knowledge bisnis melalui paket e-learning bundling business class dan bisa diakses oleh anggota membership yang terdaftar gitu. Nah, membership Merintis Indonesia terbagi menjadi 2 yang udah dijelaskan di video tadi ya, ada perintis dan pengembang. Nah, untuk membership perintis itu, digunakan untuk pelaku bisnis pemula yang ingin mewujudkan ide bisnis dan mengimplementasikannya. Lalu yang kedua ada, yang satunya yaitu membership pengembang yang ditujukan untuk para pelaku bisnis berjalan yang ingin mengembangkan dan mengoptimalkan bisnisnya, seperti itu. Oh iya, tambahan lagi nih Kak Fai buat membership perintis dan pengembang, masing-masing itu ada 2 tipe loh, ada tipe yang basic dan juga tipe yang premium. Jadi kalau misalkan sedulur-sedulur penasaran nih gimana sih rasanya pakai membership perintis Indonesia, boleh banget cobain yang basic dulu ya sedulur. Soalnya berdasarkan pengalaman kita nih, banyak banget yang udah cobain yang basic, dan akhirnya mereka juga tertarik untuk cobain yang premium. Nah, perlu juga untuk sedulur tahu kalau misalkan semua paket ini benefit-benefit ini sedulur bisa dapetin dengan harga yang terjangkau banget, mulai dari 150.000 aja, dan sedulur juga udah bisa dapetin early bird promo potongan sebesar 20%. Jadi jangan sampai kelewatan promonya karena promonya ini terbatas loh semuanya. Nah, bener banget, promonya terbatas loh ya teman-teman, perlu diingat. Nah, jangan lupa ya, teman-teman mungkin bisa langsung cek di kolom komentar, di situ juga udah disediakan, link di, kolom komentar yaitu bit.ly/membership merintis. Teman-teman bisa langsung kunjungi atau mungkin kalau mager ngetik ya, bisa buka Instagram dan kunjungin, Instagram-nya merintis.indonesia, di situ ada di bio-nya itu ada link, langsung klik aja, langsung atas sendiri udah muncul ya, platformnya membership, klik dan langsung daftar ya teman-teman, gitu. Oke, gimana Kak Nia? Langsung aja kali ya? Sebelum kita mulai nih Kak ke sesi Mhm, kita selanjutnya, eh, aku kan kita lagi tadi ngomongin bisnis ya. Ngomong-ngomong soal mhm. bisnis, Kak Fai ngerasa nggak sih kalau selama pandemi ini tuh kayak lebih banyak ya bisnis yang bermunculan gitu ya. Aku bahkan sempat kepikiran gitu loh Kak, pengen bikin bisnis juga. Cuman bingung gitu idenya kayak gimana ya. Kak Fai ada ide nggak sih kayak bikin bisnis yang menjanjikan di pandemi itu kayak gimana? Oke, bener banget, Kak. Sebenarnya banyak loh bisnis baru ya, mulai dari skincare sampai makanan, tapi kalau buat ide yang bener-bener menjanjikan itu aku belum kepikiran sih, Kak. Tapi mungkin narasumber kita yang satu ini punya ide-ide bisnis yang menarik, Kak, untuk, ide bisnis di masa pandemi yang bisa Kak Nia coba, gitu. Wah, oke deh. Kalau gitu kita Mhm, langsung aja masuk ke Keynote Session Workshop kita yang akan dibawakan oke. oleh Kak Bayu Aji selaku founder dan juga CEO dari PT Smart Kandang. Nanti setelah sesi ini akan dilanjutkan oleh sesi workshop kedua dan juga Q&A. Jadi bagi teman-teman yang punya pertanyaan perihal topik ide bisnis ataupun strategi marketing, boleh banget pertanyaannya langsung di drop aja di chat box Zoom kita. Nah, tanpa berpanjang-panjang lagi, langsung aja kali ya kita undang kepada Kak Bayu Aji. Halo Kak Iya, Bayu. halo. Halo Kak Bayu, apa kabar Kak Bayu? Alhamdulillah, alhamdulillah baik. Halo, oke deh kalau gitu langsung aja ya kita persilakan kepada Kak Bayu untuk mempresentasikan materinya kepada Kak Bayu dipersilakan. Oke, uh, boleh dibantu untuk materinya mungkin bisa dibantu oleh panitia kali ya untuk share screen-nya. Sudah terlihat ya teman-teman semua? Sudah.
belum di full screen aja kali ya. Oke, aku langsung mulai aja ya di ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat malam. Saya Bayu Pangestu, menjabat sebagai CEO di Smart Conduct, yaitu sebuah perusahaan startup yang mendistribusikan daging unggas, yakni ayam, yang memiliki area layanan aktif di 8 kota besar Indonesia, di mana kami memberdayakan para peternak lokal dalam menjalankan aktivitas usaha kami. Dan di sini saya akan membawakan materi tentang strategi to find promising business trends. Nah, mungkin ada kendala dulu nih dari tim untuk di full screen. Wah, oke nih, udah bagus. Ya, full. Oke. Mungkin langsung di slide kedua aja kali ya. Dan untuk suara, apakah terdengar dengan baik? Iya, Kak, kedengaran. Ya. Oke, mungkin di next. Oke. Teman-teman, pasti sebagian dari kita ada yang sedikit merasa kalau memang mencari peluang dari kegiatan bisnis dapat ditemukan kapanpun dan dimanapun. Terlebih lagi, munculnya berbagai macam peluang usaha yang muncul di era pandemi ini. Peluang usaha sendiri akan selalu ada dan tak mengenal surut, selama manusia masih selalu membutuhkan produk papan sandang pangan sebagai kebutuhan mereka. Jadi, bisa dibilang peluang saat ini masih sangat terbuka lebar, mengingat jumlah wirausahawan di Indonesia saat ini masih berada dalam angka 4% dari total jumlah populasi kita. Peluang usaha di Indonesia memiliki minat pasar yang luas, dan ada beragam olahan yang bervariasi dapat dikembangkan untuk memudahkan kita memulai suatu usaha di bidang yang kita nantinya tekuni. Di samping itu, pada dasarnya, memulai bisnis pun bisa dimulai dengan seberapa besar modal kita. Kita ambil contoh bisnis konveksi, di mana itu merupakan contoh peluang bisnis yang fleksibel, karena bisnis tersebut dapat menyesuaikan besarnya modal yang teman-teman miliki. Misalnya nih ya, jika teman-teman memiliki modal kecil, teman-teman bisa mencoba untuk mencari mitra pabrik konveksi baju, dan lalu teman-teman dapat berjualan secara online di lingkungan sekitar dengan desain baju yang teman-teman buat sendiri. Namun, jika teman-teman sendiri memiliki modal yang cukup besar, teman-teman bisa membuat pabrik konveksi baju sendiri, di mana itu bisa dimulai dengan membeli peralatan mesin jahit serta kain dan meng-hire pekerja. Dan perlu kita ketahui, setiap macam role model bisnis di Indonesia itu terbagi menjadi dua tipe pasar, yaitu Blue Ocean dan Red Ocean. Nah, Red Ocean ini merupakan kondisi di mana industri atau bisnis saling berebut pangsa pasar yang sama. Jadi di Red Ocean ini, konsepnya itu seperti semakin banyak peserta kompetisi, semakin ketat juga persaingan yang terjadi. Waduh, udah kayak alur ceritanya Squid Game yang berlomba untuk memenangkan potensi yang dijalankan. Nah, efek dari Red Ocean sendiri bisa membuat bisnis yang tidak mampu bersaing akan kekurangan pelanggan, dan ujungnya bisa aja mengalami kebangkrutan, di mana persaingan yang ketat tersebut akhirnya memaksa sebuah bisnis harus memilih pilihan antara melakukan diferensiasi produk
atau menerapkan penekanan biaya produksi serendah mungkin. Nah, sebagai contoh tuh, misalnya ya, dalam suatu daerah sudah ada 2 pedagang bakso dengan jumlah pasar yang tidak cukup banyak. Kemudian ada pengusaha baru yang ingin membuka usaha karena melihat bahwa karena melihat bahwa warung bakso yang ada cukup laris, akhirnya dia ikut berjualan bakso. Lama-kelamaan, jumlah pedagang bakso di daerah tersebut bertambah menjadi 5, sehingga membuat mereka harus saling berebut pelanggan. Dan karena kompetisi red ocean yang seiring berjalannya waktu justru menjadi semakin merah. Muncullah konsep untuk membuat ocean atau samudra pertarungan yang baru. Nah, ini kalau di pasar itu disebutnya sebagai blue ocean strategy. Nah, blue ocean itu adalah upaya sebuah bisnis untuk keluar dari persaingan bisnis yang sangat ketat dengan cara menciptakan ruang pasar baru yang tidak ada pesaingnya. Jadi ketika sebuah bisnis ada dalam suatu ruang pasar yang sepi atau kosong, dalam artian tidak banyak pesaing di daerahnya, maka seluruh pasar potensial akan bisa dikeruk tanpa melalui usaha yang berdarah-darah gitu ya. Sederhananya itu, Blue Ocean itu berpatokan pada usaha yang menciptakan produk atau fitur yang selama ini belum ada di pasaran. Dan hal ini umumnya tidak disadari oleh pesaing nantinya. Dan penerapan Blue Ocean sendiri sudah lebih dulu diterapkan oleh sebuah perusahaan startup. Contohnya ya seperti Tokopedia di Indonesia. Meskipun layanan retail pakaian sudah lama ada di Indonesia, Tokopedia tidak langsung masuk ke dalam persaingan bisnis yang sudah ada. Tapi Tokopedia telah melihat potensi pangsa pasar yang tinggi, tetapi terkendala karena berbagai kekurangan dari layanan yang selama ini sudah ada. Di antaranya kurang nyaman, tidak menjamin keamanan, transaksi yang seringkali merugikan konsumen dari para retail biasa, hingga kondisi hasil yang pengantaran paket yang kurang baik. Akhirnya, Tokopedia menciptakan Blue Ocean yang baru atau samudra biru yang baru dengan menghadirkan sebuah bisnis marketplace yang inovatif melalui aplikasi dengan mengangkat nilai kenyamanan, kenyamanan, keamanan, lalu pelayanan yang baik, dan serta kemudahan. Di mana penciptaan Blue Ocean itu membuat Tokopedia kini jadi satu-satunya dekakorn di Indonesia dengan nilai valuasi hingga 23 billion US dollar bersama dengan mergernya Gojek yang kini mereka jadi perusahaan holding tech company terbesar di Indonesia. Yang kita kenal itu Goto. Oke, boleh di next. Dalam perjalanannya, saya sendiri memulai mengembangkan usaha yang dimulai secara kemitraan atau berkolaborasi dengan para peternak lokal, di mana hingga kami dapat membuka peternakan kami sendiri dan mencakup di area di 8 area kota besar di Indonesia. Karena memang rasanya dulu ya yang dibutuhkan generasi seperti saya yang kurang dalam permodalan tapi ingin membuat usaha yakni bisa dengan cara berkolaborasi sebagai opsi utamanya dengan para stakeholder lokal dan lalu mengembangkan nilai penjualannya hingga dapat membuka peternakan saya sendiri. Oke, boleh di next. Teman-teman, perlu kita yakini dalam sebuah proses memulai usaha, rasanya ada hal yang begitu penting, yakni perjalanan. Perlu diingat, untuk menjalankan suatu usaha juga diperlukan kiat-kiat khusus agar usaha yang kita miliki itu memiliki image yang menarik di mata konsumen, di mana usaha tersebut pastinya akan memiliki value yang lebih di pasaran. Oke, next. Nah, teman-teman, dalam berjalannya usaha di era 4.0 ini, rasanya Internet of Things adalah salah satu kunci kesuksesan dalam melaksanakan usaha. Dalam kurun beberapa tahun terakhir, Internet of Things sudah menjadi salah satu teknologi yang paling penting di abad ke-21. Saat ini, kita bisa menghubungkan berbagai barang sehari-hari seperti peralatan dapur ataupun kendaraan ke internet dengan memasang device. Komunikasi tanpa batas bisa dilakukan pada setiap orang, proses, dan juga benda. Jadi dengan adanya komputasi berbiaya rendah, cloud, big data, analitik, dan teknologi seluler, maka semua device bisa berbagi dan juga mengumpulkan data. Sebagai pengguna, pastinya manusia hanya akan terlibat sedikit mungkin dalam proses pelaksanaannya.
Nah, di dunia yang sudah saling terhubung seperti saat ini, sistem digital mampu memantau, merekam, memonitoring, dan juga menyesuaikan seluruh interaksi antar berbagai hal yang terhubung. Jadi dunia fisik bisa bertemu dan bekerja sama dengan eh, dunia digital. Nah, manfaat yang bisa didapatkan oleh usaha teman-teman jika menggunakan Internet of Things itu seperti memperoleh insights berbasis data dari data IoT agar bisa membantu mengelola bisnis teman-teman secara baik. Lalu adapun untuk meningkatkan produktivitas dan juga efisiensi operasi bisnis teman-teman. Selain itu, teman-teman bisa menghubungkan dunia bisnis fisik ke dunia digital secara mudah. Pasti udah teman-teman tahu juga kan kalau Allshop itu pasti menggunakan media perantaranya yakni e-commerce ataupun marketplace. Di mana ini agar mampu mendorong waktu secara cepat menjadi nilai yang berharga dalam pemasaran. Oke, next. Nah, membangun bisnis itu tidak mudah. Banyak yang telah mengalami jatuh bangun yang pedih dan menyakitkan dalam berbisnis. Namun, yang menjadi kunci dari keberhasilan usaha itu ternyata terletak pada mental dan kepribadian dari sang pebisnis itu sendiri. Dan pada dasarnya, kamu adalah representatif dari brand atau merek yang kamu buat. Karena tak peduli di bidang apa kalian berusaha, kamu harus memiliki mental baja dalam memulai usaha seperti kita tidak boleh merasa cukup. Bukan berarti kita tidak boleh bersyukur ya, karena virus usaha terhebat yang membuat suatu bisnis menjadi stagnan adalah saat sang pemilik bisnis sudah merasa cukup. Ia tak lagi melakukan hal yang lebih, tidak lagi berupaya melebarkan sayapnya, hingga bisnisnya itu terus berjalan di angka yang tetap di kitaran aman aja. Padahal kan peluang untuk berkembang selalu ada dalam setiap waktunya. Kita harus membedakan antara bisnis yang stabil dengan bisnis yang nyaman. Bisnis yang stagnan berarti ada kitaran rendah dan tidak ingin untuk ditinggikan. Sementara bisnis yang stabil itu sendiri adalah bisnis yang mengalami naik turun dan terus menghadapi berbagai halangan yang menerpa dengan mengambil berbagai langkah yang inovatif dan terbarukan pastinya. Seperti melakukan perluasan ke berbagai bidang dan memiliki satu tekad keyakinan bahwa satu-satunya kepastian sukses dalam memajukan usaha adalah perubahan yang menjadi lebih baik. Dan juga kita harus waspada nih saat kita merasa nyaman. Karena ya saat semua hal berjalan dengan baik, mulus, mudah, dan nyaman, saat itulah rasanya kalau kebanyakan pebisnis seharusnya merasa takut gitu. Kenapa? Karena itu berarti kita lagi nggak tahu di mana posisi kita berada saat ini. Kita lagi nggak melakukan kemajuan, nggak melakukan dobrakan, tidak melakukan perluasan dan pengembangan. Nah, jadi teman-teman, perlu kita yakini bersama bahwa tidak adanya masalah, bukannya hal yang bikin tentram di hati seorang pebisnis yang tangguh. Ia justru akan selalu mencari lapangan baru, di mana ia menemukan lebih banyak tantangan dan mendobrak lebih banyak halangan yang ditemuinya. Untuk itu, ia akan terus melakukan langkah demi langkah yang dibutuhkan untuk terus meraih ke puncak yang lebih tinggi dan menambahkan valuasi pada usahanya pastinya. Oke, next. Nah, sebelum ke pembahasan yang lain, yang lebih spesifik, ada baiknya kita memahami kiat sukses dalam diri kita yang nantinya akan melakukan aktivitas usaha. Dalam hal ini, saya bagi dalam 4 langkah yang sekiranya perlu kita lakukan saat ingin membangun usaha. Oke, next. Nah, langkah pertama yaitu masa pembangunan usaha, di mana ini momen untuk mengenali diri lebih jauh tentang membangun usaha yang sesuai dengan minat kita. Setiap usaha awal mulanya bisa dijalankan oleh diri sendiri maupun bersama dengan rekan tim kamu. Dan jika ingin merekrut tim untuk proses usaha yang ideal saat ini, ada yang namanya hustler, hacker, dan hipster. Di mana hustler ini orang yang memimpin keseluruhan aktivitas usaha. Adapun hacker yang memanage official account ataupun mendevelop web perusahaan. Dan adapun hipster, yakni orang yang bertindak sebagai eksekutor di kegiatan pemasarannya. Nah, ini jadi kayak 3 ciri ideal dalam satu usaha. Jadi ada 3 kepribadian yang sekiranya itu bisa dibilang jika jika sudah memiliki ketiga kepribadian dalam teman ataupun rekan gitu ya dalam
saat membangun bisnis, maka ini bisa dikatakan teman-teman di sini bisa menaikkan usahanya secara cepat gitu ya dan stabil. Oke, next. Nah, selanjutnya itu langkah kedua, yakni turun melakukan planning dan tes pasar. Setelah itu, teman-teman bisa mulai membangun bisnis teman-teman sendiri. Di sini, kita harus fokus dengan perencanaan bisnis kita sendiri. Dan setelah itu, teman-teman bisa langsung mengeksekusi atau memulai usaha sesuai dengan yang ingin teman-teman kembangkan untuk bisa masuk ke pasar. Lalu, besarkan usaha teman-teman dengan cara teman-teman sendiri, dan selalu akses pembelajaran terkait pengembangan usaha, bisa di berbagai internet ataupun di merintis, dan terpenting itu mulai berpikir mengenai cara kita untuk menguasai pasar dengan cara-cara kreatif yang kita buat. Dan untuk mencapai suatu tujuan usaha yang bermakna atau meaningful, itu diperlukan suatu semangat yang penuh, tulus dan ikhlas. Ibarat menanam padi di tanah lumpur yang hitam, kemudian tumbuh subur dan memberikan manfaat bagi makhluk hidup yang lainnya. Bahkan nenek moyang kita mengajarkan bagaimana syarat menjadi seorang usahawan yang dilambangkan dalam bentuk yang pertama itu, manusia itu harus menjadi seperti matahari, artinya memberi kehidupan dan kehangatan, karena matahari adalah sumber kehidupan. Dan manusia harus bisa menjadi seperti bulan, yaitu menjadi penerang di saat gelap. Oke, next. Dalam langkah ketiga, gak lain yakni penting untuk kita memahami betul alur proses usaha yang ingin kita jalankan dari hulu sampai ke hilir. Dan adapun yang perlu kita perhatikan itu utamanya lokasi. Di mana lokasi ideal untuk usaha adalah pada lahan sewa yang murah, ramai dilalui aktivitas manusia, dan area usahanya sekiranya cukup jauh jaraknya dengan area kompetitor kita ya. Lalu pada operasional, kita harus memiliki tempat produksi sendiri, walaupun hanya skala UMKM, karena ini untuk untuk menekan biaya operasional yang jadi lebih efisien. Karena usaha yang sehat pastinya bikin ownernya juga sehat gitu. Karena kalau usahanya turun, pasti ownernya suka galau mikirin si usahanya. Oke, next. Dan langkah terakhir yakni memaksimalkan penggunaan Internet of Things dalam perjalanan memasarkan produk kita. Teknologi akan menjadi media yang kuat dalam mendukung bisnis teman-teman dengan memiliki konsep model bisnis business to business maupun business to customer atau B2C. Dengan melalui pasar internet atau e-commerce itu pastinya akan memberikan kemampuan personalisasi serta kustomisasi yang sesuai dengan yang kita buat untuk setiap konsumen, di mana agar pelayanan kita jadi lebih baik lagi. Karena ya pada dasarnya platform penjualan online dari marketplace atau web platform kita sendiri dan media sosial akan terus menjadi lebih kuat efeknya dalam guna mendukung bisnis teman-teman dalam berbagai sektor maupun dalam tingkatan skala. Walau begitu, kedua platform ini tidak akan menggantikan platform pemasaran konvensional. Namun, pada akhirnya, ini akan saling melengkapi. Itulah indahnya sebuah seni dari bisnis. Oke, next. Dan lalu bagaimana sih untuk mengetahui ciri peluang usaha potensial di era saat ini? Nah, pada dasarnya, ciri-ciri peluang usaha yang potensial itu bisa teman-teman pahami dengan menggunakan analisis SWOT. Mungkin teman-teman ada yang sudah tidak asing dengan tools ini, di mana kan SWOT sendiri memiliki arti yang terdiri dari strengths, weakness, opportunities, dan threats. Nah, dengan analisis SWOT, teman-teman akan semakin memahami potensi yang akan teman-teman dapatkan dalam sebuah usaha atau bisnis. Dalam dunia bisnis tentu ya perencanaan adalah hal yang paling penting karena bisa menentukan seperti apa langkah yang akan kalian ambil ke depannya. Tak hanya itu aja, dengan analisis SWOT sendiri, pelaku bisnis juga bisa memperkirakan kendala atau masalah yang mungkin saja terjadi, sehingga kalian akan memiliki modal pengetahuan sebagai strategi marketer untuk mengatasi beberapa kendala yang bisa muncul kapan aja terhadap bisnis teman-teman nantinya. Oke, next.
sebelum ke halaman slide ke selanjutnya mungkin. Oke. Nah, jadi bagi pelaku bisnis sangat ke sebelumnya. Oke. Bagi pelaku bisnis sangat penting memahami seperti apa tanda-tanda peluang usaha yang potensial atau menjanjikan dengan nilai jual tinggi. Terutama bagi kalian yang baru saja akan merintis usaha saat ini. Tanpa memiliki pengetahuan, maka tentunya bisnis sulit untuk berjalan lancar. Karena sebelum terjun langsung dalam bisnis tersebut, kalian wajib tahu mengenal baik atau tidaknya peluang usaha itu untuk kedepannya. Dan hal ini bisa dicirikan dengan beberapa poin nih, seperti tingkat risiko usaha yang kecil, di mana peluang usaha yang potensial memiliki ciri-ciri yang bisa teman-teman lihat dari besar dan kecilnya risiko yang mungkin ada. Terlebih lagi, untuk para pemula, hal yang paling menjadi krusial ketika akan menjalankan bisnis, yaitu pastinya tidak lain adalah kerugian. Untuk itu, teman-teman perlu menekan agar risiko kerugian tidak terlalu besar dalam usaha teman-teman. Untuk di mana ini agar bisa menekan risiko yang kerugian yang besar juga, dan sangat penting untuk memilih serta memilah jenis usaha yang akan teman-teman jalankan. Agar lebih aman pastinya, pilih bisnis yang ringan aja terlebih dulu, sehingga ketika mendapat kompetitor yang lebih unggul, kerugian nggak akan terlalu besar. Dan lalu ini yang keduanya itu, di mana ciri-ciri peluang usaha yang potensial selanjutnya adalah jenis usaha nggak bersifat musiman atau biasanya disebut tuh evergreen. Evergreen. Nah, contoh usaha yang bersifat musiman yaitu kembang api atau petasan yang hanya akan laris pada hari dan musim tertentu aja. Atau teman-teman bisa melihat contoh kasus seperti es kepal Milo ya, yang pernah tren pada masanya. Jadi untuk memulai bisnis sebaiknya jangan tergiur dengan usaha yang tipe-tipe seperti itu, karena pasar akan berpotensi lesu ke depannya. Sebaliknya, tanda peluang yang potensialnya itu sifatnya itu evergreen atau merupakan kebutuhan manusia. Nah, dalam hal ini yaitu kebutuhan primer atau kebutuhan pokok seperti papan, sandang, pangan. Nah, sementara kalau misalnya ingin membuat usaha minuman, sebaiknya teman-teman jadikan sebagai usaha tambahan aja karena ini udah red ocean seperti yang saya bilang tadi. Lalu yang ketiga itu ketersediaan barang yang melimpah atau bahan baku yang melimpah. Jadi ketika teman-teman tidak menyediakan produk sendiri dan lebih memilih mengambil barang dari supplier atau pabrik, sebaiknya teman-teman pastikan terlebih dahulu nih apakah barang tersebut ada dengan stok yang selalu berlimpah dan jumlahnya itu konsisten. Nah, selain itu ya pastiin mencari supplier yang menawarkan harga rendah agar teman-teman bisa mengambil laba tanpa mematok harga yang tinggi. Karena kemudahan dalam mendapat suatu produk juga termasuk dalam ciri-ciri peluang usaha yang potensial. Sebagus apapun peluang sebuah usaha tanpa adanya dukungan ketersediaan barang, maka usaha tidak akan bisa bertahan. Pasalnya sih seperti prinsip dalam berbisnis sendiri itu kan bisa memenuhi permintaan konsumen melalui barang tersebut. Dan keempat itu, ciri usaha yang potensial itu didukung dengan skala industri yang bisa berkembang dan selalu berkembang ke depannya. Perlu kita pelajari bahwa usaha yang bisa berkembang dari waktu ke waktu merupakan ciri-ciri peluang usaha yang potensial. Kenapa? Karena tentu aja ini untuk mengembangkan sebuah bisnis tidak bisa terjadi begitu saja kalau di Indonesia ya marketnya. Semua usaha yang kini berhasil menjadi industri yang besar pastilah awalnya itu bermula dari usaha yang sederhana terlebih dahulu. Misalnya ya, untuk bisa mendirikan sebuah toko butik, seseorang bisa memulainya dengan menjadi dropshipper terlebih dahulu. Setelah mendapat pasar gitu ya, udah banyak permintaannya, maka bisa berkembang menjadi industri skala rumah tangga, dan seiring berjalannya waktu, usaha tersebut akan berkembang hingga akhirnya menjadi butik yang besar. Apabila sulit berkembang, maka ya usaha tersebut bukan merupakan ciri-ciri yang potensial. Seperti bahasan terkait red ocean. Nah, oke, mungkin bisa di next. Nah, untuk memvalidasi ide yang teman-teman miliki, kita perlu memvisualisasikannya ke dalam bisnis tools yang bagus seperti BMC atau bisnis model kanvas. Oke, jadi teman-teman yang seperti kita tahu, BMC itu kan sebuah template
yang digunakan untuk menggambarkan seperti apa bisnis yang ingin kita bangun atau bisnis apa yang sedang kita jalani sekarang secara menyeluruh dan dari berbagai aspek. Nah, dengan tools BMC ini, kita dapat memahami sebuah bisnis secara garis besar tanpa harus membuat dokumen bisnis plan yang panjang lebar dan terkesan tertinggal. Oke, next. Nah, jadi bisnis model Canvas ini terdiri dari 9 pilar utama yang merangkum proses bisnis, mulai dari value perusahaan, segmen pelanggan, hingga struktur finansial atau cost structure. Dengan 9 blok ini, sebenarnya kita udah bisa memvalidasi apakah satu ide bisnis ini potensial atau tidak. Ada istilah umum bahwa practice makes us perfect. Oleh karenanya, membuat BMC adalah hal yang paling awal yang biasanya dibutuhkan oleh seorang usahawan pemula. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana sih cara membuat bisnis model Canvas yang baik untuk memvalidasi model bisnis kita? Jawabannya sederhana, tentu dengan banyak berlatih juga ya untuk memvalidasi model bisnis yang kita pikirkan atau perencanaan bisnis kita. Cara yang lebih efektif, cara lain yang lebih efektif itu ya pastinya dengan memahami secara mendalam setiap elemen dari BMC. Nah, di slide seterusnya ini bakal menjelaskan deskripsi dan panduan untuk teman-teman agar bisa memahami ke-9 elemen blok ini secara menyeluruh. Oke, mungkin bisa di next. Nah, elemen yang pertama ialah customer segment. Di bagian ini menjelaskan siapa sih pelanggan potensial dari produk yang teman-teman nantinya buat atau sudah direncanakan. Bisa juga berisi profil orang yang memiliki masalah yang akan dipecahkan oleh teman-teman, seperti penyintas diabetes yang di mana nih? Misalnya teman-teman menawarkan produk beras organik yang aman untuk penyintas diabetes. Dan untuk model bisnis e-commerce seperti Tokopedia yang sedang berkembang ini, customer segment-nya itu mencakup si penjual barang dan si pembeli. Dan untuk lebih jelas mengenai siapa segmentasi pelanggan teman-teman, ada baiknya teman-teman juga mempelajari apa itu terkait by user persona. Oke, next. Nah, untuk elemen kedua, yakni value proposition atau nilai proposisi, di mana elemen ini tuh berisi tentang nilai tambah yang akan membuat bisnis teman-teman jadi terlihat menarik dan berbeda dengan bisnis yang lainnya. Biasanya sih berupa solusi atau inovasi yang teman-teman tawarkan dan yang jadi keunggulan utama dari usaha teman-teman. Oke, next. Nah, untuk channel ini sederhananya itu channel adalah media yang bisnis teman-teman nantinya gunakan untuk mendeliver solusi yang teman-teman tawarkan untuk sampai ke si konsumen. Nah, channel ini biasanya berupa website, online advertisement, aplikasi, bahkan seorang salesperson. Jadi di mana ini untuk mempelajari lebih dalam mengenai channels ini biasanya sih kita belajar tentang strategi marketing era digital. Mungkin di workshop kedua bisa menjelaskan terkait ini. Oke, next. Nah, jika channel lebih banyak menjangkau orang yang belum tahu produk teman-teman, maka customer relationship adalah kebalikannya. Nah, teman-teman harus tahu bagaimana cara bisnis teman-teman bisa terus keep in touch dengan para pelanggan teman-teman. Bentuknya pun bisa sangat beragam, mulai dari newsletter, layanan after sales, dan sejenisnya. Oke, mungkin di next. Nah, pada kedua blok di bagian bawah, cost and revenue ini, yang tadi, teman-teman perlu menjabarkan struktur finansial dari perusahaan atau usaha teman-teman. Di bagian revenue stream ini, tentunya yang perlu teman-teman tuliskan adalah produk atau jasa apa aja sih yang dapat memberikan pemasukan terhadap usaha teman-teman ini. Karena revenue stream atau biasa disebut sebagai aliran pendapatan merupakan sumber pendapatan usaha. Dalam bisnis, aliran pendapatan umumnya terdiri dari pendapatan berulang, pendapatan berbasis transaksi, pendapatan proyek, atau maupun pendapatan dari layanan. Oke, next. Nah, teman-teman, blog ini adalah bagian yang menjelaskan bagaimana teman-teman bisa menciptakan value dari usaha teman-teman. Jika bisnis teman-teman adalah based on products,
maka inovasi teknologi dalam proses pembuatan produk itu bisa jadi key activities teman-teman. Cukup simpel ya. Oke, next. Nah, untuk hal ini sumber daya utama atau key resources merupakan kolom yang akan menjelaskan aset strategis usaha teman-teman ini tuh apa. Nah, aset ini bisa berupa bahan baku produk, tempat produksi, infrastruktur yang dibutuhkan, dan semacamnya. Oke, next. Nah, untuk key partnership ini tuh ya simpelnya jadi nggak ada bisnis besar yang berjalan sendiri. Dalam menjalankan sebuah aktivitas usaha, tentu kita membutuhkan sebuah mitra. Nah, disinilah tempat kita memasukkan mitra strategis yang kita miliki. Dalam konteks bisnis ini tuh mitra tuh bisa berupa supplier, vendor, agensi, dan ya sejenisnya lah ya. Oke, next. Nah, pada bagian terakhir ini, kita harus menentukan biaya apa aja sih yang sudah dibutuhkan untuk menjalankan keseluruhan aktivitas usaha kita, di mana ini untuk mempermudah struktur biaya operasional yang dapat diisi berdasarkan isian pada kolom key activities dan key resources dan channel. Jadi ini untuk cost structure ini terkait dengan 3 elemen tadi. Oke, next. Nah, dengan memahami tren, pastinya ada syarat utama itu teman-teman harus bisa selalu memahami tren yang lagi berkembang, yaitu bisa dengan cara melakukan analisa pasar yang baik dan tepat. Nih, ada banyak orang yang mengatakan bahwa analisa pasar merupakan salah satu bagian penting dalam strategi pemasaran usaha. Karena ya dengan melakukan analisa yang baik dan tepat, teman-teman akan lebih bisa memahami keadaan pasar yang sesungguhnya di lapangan. Sehingga strategi yang dilakukan untuk memasarkan produk bisnis yang teman-teman miliki akan berjalan dengan baik dan lancar. Sehingga keuntungan bisnis teman-teman bisa meningkat dengan cepat. Dan perlu teman-teman tahu, berdasarkan riset dari Wesley, terdapat 3 tipe pembeli di Indonesia, yaitu ada Snob, Smart, dan Dumb. Nah, tipe Snob ini adalah tipe konsumen yang enggak peduli dengan harga, biasanya lebih ke arah lifestyle ataupun status di masyarakat. Lalu yang kedua itu ada tipe Smart. Jadi tipe ini tipe konsumen yang membeli produk secara rasional atau masuk akal gitu ya. Dan yang tipe terakhir adalah tipe dump, yang hanya mementingkan harga yang murah. Dan ketiga tipe tersebut menggambarkan pasar yang terdapat di Indonesia, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembangunan strategi pemasaran teman-teman nantinya. Dan ternyata segmentasi sendiri berdasarkan psikografis era ini ternyata lebih akurat gitu ya. Kalau kita ingin melakukan melakukan pemasaran, dan jika memang produk kita untuk pasar dari klasemen kelas menengah bawah ataupun menengah, maka tentu kita menawarkan produk yang sekiranya cocok untuk mereka. Dan salah satu tools untuk mengecek tren yang sedang terjadi di suatu daerah, teman-teman bisa menggunakan tools dari Google Trends. Nah, oke, next. Nah, ini dia. Ada contoh kasus BMC dari rencana bisnis wirausaha stroberi. Misalnya ya, usaha stroberi bertujuan untuk memproduksi makanan sehat berbahan dasar buah stroberi segar. Nah, model bisnis kanvasnya itu teman-teman bisa dilihat cukup lengkap juga. Dan bagaimana nih? Cukup mudah juga kan ya untuk memvalidasi ide bisnis yang teman-teman miliki. Nah, jika teman-teman masih merasa kesulitan dalam membuat BNC, ya, tentu ada metode lain dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sekiranya sesuai dari setiap elemen BMC tadi. Oke, next. Nah, mari tenang dan fokus untuk menjadi pebisnis yang handal. Mereka yang memulai lebih dulu itu karena mereka paham akan why mereka. Lalu mereka pun menghargai waktu istirahat, mereka berjalan sesuai tujuan, dan mereka tidak melupakan betapa pentingnya untuk selalu belajar tentang mekanisme usahanya dari hulu ke hilir. Dan mereka pun pastinya selalu memprioritaskan kesehatannya.
Okay, next. Nah, jadi ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan sebelum memulai bisnis, teman-teman. Baik itu cara memulai bisnis kuliner, bisnis retail, ataupun cara memulai bisnis startup lainnya. Meski tak ada jaminan 100% berhasil, namun dengan persiapan yang matang, teman-teman akan lebih siap untuk menghadapi persaingan. Nah, teman-teman harus bisa memperhatikan 4 aspek yang memang sekiranya penting dalam perjalanan bisnis teman-teman nantinya, seperti sumber dana, sumber daya manusia, adapun sumber daya pengetahuan bisnis, dan kondisi emosional teman-teman. Apakah teman-teman di sini memiliki mental yang kuat dalam menjalankan usaha nantinya, atau malah jika teman-teman memiliki kondisi emosional yang cukup tidak tahan banting, itu pastinya akan berefek ke depannya, karena brand atau merek yang didirikan oleh teman sendiri itu merupakan representatif dari kepribadian teman-teman. Okay, next. Oke, teman-teman, mari untuk mengasah skill entrepreneurship kita agar bisa menjadi pebisnis yang tangguh dan penuh dengan perhitungan. Maksudnya bukan pelit ya, tapi penuh dengan perencanaan. Nah, oke, next. Dan cukup sekian pembahasan dari saya. Saya serahkan kembali kepada Kak Moderator. Oke, terima kasih banyak Kak Bayu untuk materinya yang insightful banget. Kita tadi jadi dapet ya gimana caranya untuk identify nih, untuk mengidentifikasi ide bisnis kita dan juga divalidasi menggunakan bisnis model Canvas. Nah, aku juga mau mengingatkan untuk teman-teman yang punya pertanyaan, boleh banget langsung di drop di kolom komentar atau di chatbox Zoom. Nah, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, kita akan langsung masuk ke sesi workshop kedua yang akan langsung dibawakan oleh Business Leader Perintis Indonesia kepada Kak Roro. Dipersilakan, Kak. Oke, halo, cek semuanya. Dengar suaraku dengan jelas? Ya. Oke, halo, thank you, Nia. Thank you juga Kak Bayu Aji atas sampaian materinya yang luar biasa. Nah, ini aku izin untuk share screen ya. Ini apa dari aku aja. Oke, di sini teman-teman bisa melihat ya. Ini. Iya, sudah. Oke, thank you. Nah, thank you banget buat teman-teman yang bergabung dalam acara Day Launching Membership dari Perintis Indonesia. Nah, kebetulan tadi dari Kak Bayu udah menceritakan nih, gimana sih sebenarnya langkah-langkah untuk kita bisa memulai usaha. Tadi juga dari MC dan juga memberikan insight nih, apa aja sih sebenarnya tren yang tren pasar saat ini gitu. Jadi kita bisa menemukan promising businesses ya gitu. Dan di sini aku akan melanjutkan nih dari setelah kita mungkin sudah mengetahui nih kita tuh mau bisnis apa dan mungkin tren pasarnya seperti apa. Sekarang kita belajar untuk mempersiapkan nih marketing strateginya. Tapi di sini mungkin aku izin memperkenalkan Perintis Indonesia sebentar. Jadi kalau Perintis Indonesia ini merupakan platform yang memang kita gunakan untuk bisa menjadikan anak-anak muda di Indonesia itu yang mereka memang memiliki bisnis untuk bisa saling terhubung tuh dan mungkin bisa menciptakan kolaborasi ke depannya gitu. Jadi ini misi kita menyediakan program pengembangan bisnis, memberikan akses fasilitas pendukung dan juga menjadi wadah bisnis muda-mudi ini. Dan luar biasa salah satu produk kita yang saat ini kita sedang launching yaitu membership ya, merupakan our main team. Tapi di sini kita juga ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh member yang sudah yang sudah mempersiapkan ini semua ya. Jadi kita punya teman-teman di internship, teman-teman di part time gitu. Nah, masuk ke marketing strategi, kalau ngomongin marketing, sekarang kita udah masuk ke digital marketing era ya. Jadi, walaupun traditional marketing sekarang udah jarang dipakai, tapi sebenarnya juga masih ada tuh gitu. Cuma di sini kita sudah lebih mengenal yang namanya digital marketing, di mana sebenarnya kurang lebih sama ya. Tujuannya adalah untuk menggait pasar, gitu kan, membuat daya tarik pasar tuh untuk bisa membeli produk kita, meningkatkan penjualan dan pastinya juga tadi strategi untuk menarik konsumen. Tujuannya tetap kita bisa menjangkau sebanyak-banyaknya target customer produk kita secara efisien, personal, dan relevan. Kenapa digital marketing saat ini sedang digencar-gencarkan? Karena mereka sudah personalize,
dan bisa lebih dekat, approachment-nya itu lebih dekat dengan customer. Dan sampai kita tuh sering juga yang mendapatkan ads atau mungkin marketing strategi gitu ya, yang akhirnya kita kecantol tuh dan akhirnya sampai mau beli produk itu gitu. Padahal mungkin itu produk baru ya yang kita tahu. Gitu. Manfaatnya banyak banget, mungkin aku mau nyampaikan sekelas aja. Yang pertama pasti kita bisa mengukur traffic nih gitu. Kita bisa mengumpulkan lead, membantu menjangkau target audience, dan juga bisa mempercepat pertumbuhan bisnis. Nah, mungkin sedikit ya soal mengukur traffic website, kita bisa mengetahui nih media apa sih yang lebih efektif, karena sekarang beda media itu beda juga tuh untuk jenis marketingnya. Jadi kita mungkin punya media sosial sama mungkin e-commerce dan sebagainya tuh punya strategi marketing yang berbeda-beda. Lalu kita bisa mengumpulkan sebanyak-banyak lead, kita bisa generate leads, jadi kita juga bisa lihat tuh database customer kita tuh kebanyakan seperti apa sih gitu. Karena sekarang database itu udah bisa menjadi ini ya, udah bisa menjadi resource utama lah dalam suatu perusahaan. Gitu. Terus kita juga bisa menjangkau target audience yang lebih tepat, kita bisa lebih approach-nya tadi ya, bisa lebih dekat, dan juga tunggu sebentar ya. Oke. Oke. Kita bisa menjangkau target audiensnya lebih tepat karena sebagian besar aktivitas itu sudah dilakukan secara digital ya gitu. Ya pastinya kita bisa mempercepat pertumbuhan bisnis karena kita udah nggak perlu lagi nih untuk melakukan mungkin untuk print out brosur, baliho, banner dan sebagainya gitu. Nah terus selanjutnya kita juga bisa mengurangi biaya pemasaran karena ada ini ya, ada riset juga yang kita bisa gunakan bahwa 40% berpendapat bahwa konten marketing itu merupakan salah satu komponen terpenting dalam strategi marketing, karena kita nggak bisa nih sekarang tiba-tiba mau minta orang langsung beli produk kita tanpa ada pengenalan dulu gitu, apa benefitnya, apa keunggulannya dan sebagainya. Terus juga bisa mempermudah evaluasi strategi, jadi kita bisa melihat tuh mana sih sebenarnya channel yang paling efektif untuk kita gunakan gitu. Lalu kita juga bisa membangun citra bisnis digital yang lebih baik, dan pastinya kita bisa mengukur nih budget kita ya, ROI kita. Jadi return on investment, kita mengeluarkan budget marketing berapa, akan balik ke kita tuh berapa gitu. Jadi ini merupakan ukuran pembesaran yang bisa digunakan sama pebisnis untuk evaluasi efisiensi dari penggunaan biaya dan modal dalam suatu bisnis, apalagi kalau bisnisnya masih mulai di awal ya gitu. Terus kita bakal belajar yang namanya kalau dalam basic digital marketing itu atau di marketing strategi kita mengenal namanya marketing funnel. Kenapa penting? Pastinya dong kalau kita pengen nge-engage produk baru ya, apalagi kalau kita mau mengenalkan produk yang sama sekali belum ada di pasar. Mungkin yang tadi yang Kak Bayu bilang ya, ada red ocean, ada blue ocean gitu. Jadi di sini pastinya kita harus tahu betul bagaimana cara pelanggan itu bisa tahu brand kita dan akhirnya memutuskan untuk membeli produk, karena nggak tiba-tiba gitu. Aku tahu, aku mau beli. Oke. So, ini merupakan funnel. Jadi funnel itu yang bentuknya kayak ini corong gitu ya kalau biasanya. Jadi yang pertama pasti untuk pintu masuknya dari awareness, tahapan di mana konsumen itu tahu nih gitu. Mereka sadar bahwa produk kita eksis gitu. Mereka tahu bahwa oh ini adalah brand dengan brand ini, produknya ini gitu. Jadi yang kedua consideration. Jadi consideration itu tahapan konsumen itu mereka mulai mempertimbangkan dan mungkin membanding-bandingkan kita dengan kompetitor gitu, dan kira-kira mana ya yang mau mereka ambil atau yang mereka putuskan untuk beli gitu. Terus selanjutnya purchase, itu tahapan konsumen itu akhirnya memutuskan untuk membeli produk kita. Terus retention, itu tahapan di mana mereka itu mau membeli lagi gitu, karena mungkin mereka sudah menemukan kecocokan. Banyak aspek cocoknya, jadi nggak cuma dari segi produknya aja, bisa jadi dari pelayanan kita, mungkin dari kemudahan-kemudahan yang kita berikan. Dan advokasi itu adalah tahapan paling tinggi dari marketing funnel, yaitu sampai orang lain itu pelanggan kita yang tadi nggak membeli produk kita itu mereka mau mengadvocate orang-orang, mengajak orang-orang lain itu untuk juga membeli tanpa dari perusahaan itu meminta dia. Jadi kita nggak perlu endorsement, orang akhirnya mau review atau mungkin orang mau orang mau ngajak orang lain juga gitu untuk datang. Nah, ini yang dilakukan dari kita selaku pengusahanya, selaku pebisnisnya.
selanjutnya dalam brand awareness apa sih yang harus kita lakukan, yaitu kita melakukan yang namanya content marketing. Yang kedua, kita juga tetap nih bisa melakukan traditional PR. Kenapa? Karena nggak semua target yang kita mau targetkan itu mereka sudah memakai digital atau sudah paham betul nih penggunaan digital. Jadi tetap diimbangi. Kalau untuk content marketing itu adalah mungkin tahapan awal ya, di awareness itu kita memperkenalkan mungkin produk information atau mungkin mengenai apa ya benefit dari produk kita dan sebagainya. Terus masuk ke consideration nih, gimana di sini pelanggan tadi udah di tahapan yang mereka mempertimbangkan mau beli atau enggak ya gitu. Dan di sini tahapan kita bisa lebih mengajak mereka berkomunikasi, berinteraksi sambil kita memperkenalkan kelebihan produk kita dengan produk lainnya itu apa sih gitu. Terus kalau mereka akhirnya udah tertarik nih, akhirnya mereka purchase, nah apa yang harus kita lakukan yaitu kita bisa memberikan promo, kita bisa upselling, kita bisa kasih reminder mereka. Kalau teman-teman juga tahu ya, misalkan di Shopee kalian udah masukin ke keranjang ya misalkan, itu pasti beberapa hari gitu udah ada reminder nih. Misalkan Roro gitu ya, kamu kemarin udah add ini loh gitu, kapan nih check out, nah, kasih gitu. Mereka kasih reminder kita untuk masuk ke tahapan final ke purchase. Nah selanjutnya di customer relationship atau di retention itu kita memperkuat hubungan antar customer dengan perusahaan. Caranya dengan apa? Kita bisa kasih mereka reward, kita bisa kasih recommendation produk, kita bahkan juga bisa kasih help service ya, jadi kayak pusat bantuan. Misalkan mereka menemukan beberapa kendala nih, jadi kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik gitu. Dan di tahapan advokasi itu kita bisa jadikan itu sebagai new funnel opportunity, di mana kita mungkin ya bisa bisa minta mereka untuk review, atau mungkin kita bisa kasih mereka referral code gitu ya, atau mungkin kita bisa jadikan mereka sebagai reseller kita karena mereka udah belinya berkali-kali dan bahkan bisa ngajak orang untuk beli juga gitu. Oke, jadi itu merupakan marketing funnel yang perlu kita sadari. Nah, kalau ngomongin tahapan berikutnya ya, ini kita harus mengatur strategi yang memang menjadi strategi basic kita ya untuk memenuhi supaya tepat sasaran nih targetnya gitu. Kita mulai yang namanya marketing mix. Mungkin ini kalau teman-teman yang udah mungkin kuliahnya juga background-nya di ekonomi, manajemen dan sebagainya, pasti udah nggak asing nih sama namanya marketing mix ya. Kita punya product, price, place, people, promotion, processes, sama skill evidence. Yang sekarang kayaknya produk maupun jasa itu juga sama-sama menerapkan ini. Kalau di tahapan produk, otomatis kita harus mempunyai value dari produk kita. Benefitnya apa ya? Tadi ya keunggulannya atau nilai lebihnya. Terus yang selanjutnya kita punya price. Price itu adalah yang gimana strategi harga kita. Kalau sekarang ngomongin promotional strategi itu nggak lepas nih sama price. Jadi price sama promotion ini mereka berdekatan. Lalu place sekarang karena udah digital ya, place itu juga bisa menjadi e-commerce marketplace kita di online atau mungkin aplikasi, website dan sebagainya. Karena place ini adalah sebenarnya kita tuh ada di mana sih, orang tuh bisa menjangkau kita lewat apa gitu. Jadi nggak melulu soal tempat fisik ya. Terus people ini juga jadi kunci yang utama karena tadi ya ngomongin tim ya. Tim itu jadi kunci utama bisnis di awal juga. Kalau teman-teman di sini memulai sendirian, itu pasti untuk bisa good kencang itu susah. Karena bisa dibilang ya, if you want to go faster, you go alone. Gitu. Kalau mau lebih cepat ya memang go alone aja. Tapi if you want to go wider or higher, mungkin kalian mau lebih jauh lagi, go together with a team. Nah, makanya people dalam satu bisnis itu jadi kunci utama juga tuh. Karena sekarang percuma produk kita bagus, tapi ketika kita mempromosikan itu, atau people itu sekarang jadi brand image juga dalam satu company. Misalkan customer service yang nggak oke, kan itu yang kena kan produknya ya, kan brandnya ya. Gitu. So, terus selanjutnya promotion yang kita tadi sudah bilang ya, marketing is part of promotion di sini. Banyak banget strateginya, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Dan ada proses ini yaitu bagaimana kita mendeliver produk kita sampai di tahapan atau di tangan konsumen. Jadi mungkin bisa kita menawarkan berbagai pilihan, nah, misalkan kita bisa COD atau mungkin kita bisa kirimin atau apa aja gitu prosesnya. Dan terakhir skill evidence itu kita butuh bukti fisik kalau misalnya kita tuh ada. Jadi nggak melulu bukti fisik ini harus punya ruko, punya office, punya yang lain-lain ya, tapi bisa berupa kayak surat apa sehingga tuh orang, oh iya loh ini produknya existing, memang ada buktinya. Oh
Oke. Dan ini masuk ke strategi untuk marketing. Jadi kita punya berbagai macam tools yang bisa kita pakai untuk digital marketing untuk pemasaran digital ya. Yang pertama pastinya teman-teman nggak asing lagi nih sama yang namanya SEO. Sekarang kalau ngomongin digital bisnis pasti nggak asing lagi nih sama yang namanya SEO atau SEM. Ini merupakan teknik yang digunakan suatu company supaya ketika orang searching itu nama kita tuh setidaknya ada di halaman pertama dari kita searching. Kalau kita ya normally ya, kita sebagai orang awam kalau mencari satu bisnis kan kalau nggak di Google langsung ya, kalau nggak ya di Instagram kan ya. Atau mungkin kita cari Shopee atau Tokopedia-nya tergantung bisnisnya. Tapi at least kita pasti akan mencari dulu lewat Google. Nah, gimana caranya biar produk kita itu bisa berada di laman pertama gitu. Itu setidaknya kita menggunakan strategi SEO dan SEM. Bedanya kalau SEM ini memang paid ads ya, jadi memang ini berbayar gitu. Nah, ini misalkan ya, ini ada contohnya. Kalau teman-teman saya melihat ya di sini ada kayak gini ya, ini mereka punya apps di sini tulisan ads. Oh, ini berbayar, berarti bisa masuk SEM. Kalau dia organik itu kayak gini aja nih. Kayak ada ads saja di atas kalau kita cari mobil gitu ya, nanti mereka ada di tahapan 1, 2, 3 itu ada tuh yang jadi best SEO prestasinya. Terus ada juga beberapa tools yang bisa dipakai, misalkan Yoast SEO, ada Moz ya, ada Uber Suggest. Nih kalau Uber Suggest itu teman-teman bisa cek untuk misalkan cari ide-ide konten marketing atau mungkin cari nih ranking-ranking dari yang kompetitor tuh mereka tuh berada di mana sih kalau waktu di googling gitu. Dan kita harus sampai di tahapan mana sih supaya bisa lebih unggul dibandingkan mereka seperti itu. Nah, Semrush ini jadi yang mungkin favorit juga ya, karena di Semrush itu kayak semua data itu bisa kita track secara bersamaan. Jadi misalkan kita mau tracking social media trend, atau kita mau tracking sekarang pasarnya tuh lagi ngomongin apa sih gitu. Kita juga bisa lihat social media report kita di sini juga. Jadi ini bisa jadi satu channel yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi channel mana sih dari social media kita tuh yang paling works gitu. Dan kita punya konten marketing dan social media marketing. Pastinya ya, konten marketing tadi adalah konten-konten penunjang untuk kita memperkenalkan produk kita gitu. Jadi di sini kita bisa nih bikin konten-konten pengenalan, itu bisa berupa foto, bisa berupa video, atau mungkin berupa event ya, kayak hari ini ya. Hari ini kita mengadakan grand launching ini sebenarnya menjadi salah satu konten marketing kita nih untuk memperkenalkan produk kita itu apa sih. Lalu yang keempat itu ada social media marketing. Teman-teman pasti nggak asing lagi dengan banyaknya jenis marketing yang ada di media sosial kita. Di Facebook, Instagram, Twitter, kita bisa memaksimalkan ya, tergantung dari bisnis kita itu apa. Gitu. Jadi di situ memang banyak banget yang bisa diulik ya oleh pebisnis ya untuk social media marketing karena memang pasarnya itu ada. Terus ini merupakan beberapa rekomendasi kalau mau bikin konten marketing yang paling mudah itu sekarang kita punya Canva. Kalau visually itu bisa digunakan mungkin untuk bikin video ya, video atau mungkin konten-konten creation lainnya gitu. Terus di sini itu ada Answer the Public. Ini salah satu media yang bisa digunakan untuk ngeriset konten atau jadi cari konten ideation ya untuk kita bikin konten marketing itu. Kalau produkku itu baju ya, baju untuk anak-anak misalkan. Kira-kira konten apa yang cocok untuk aku bikin ya? So, itu bisa carinya di sini. Answer the Public. Terus ini ada juga headline generator. Ini untuk kita bikin konten-konten marketing dengan headline yang bisa dibilang menarik orang untuk ngeklik. Jadi di sini kita bisa write engaging titles like a post. Jadi kita bisa cari headline-headline yang kira-kira apa yang bikin orang mau ngeklik gitu. Terus selanjutnya kita punya Hootsuite. Ini mungkin penggunaannya tuh kurang lebih sama ya dengan Semrush, tapi ini bedanya mereka fokusnya ke bagian konten gitu. Terus Ubooks ini banyak juga ya, ini kita bisa gunakan untuk social media manajemen kita. Kalau misalkan teman-teman punya beberapa media sosial, misalkan punya YouTube, punya Twitter, punya Instagram, punya TikTok, gitu, terus mau di manage dalam satu akun supaya lebih mudah untuk merisetnya, itu bisa pakai Ubooks juga. Dan itu all free ya, tapi mungkin kalau misalkan mau punya full akses, itu mungkin ada berbayarnya.
Selanjutnya kita juga punya email marketing sama landing page. Ini terkhususkan ya untuk teman-teman yang punya bisnisnya tuh di digital. Email marketing ini masih somehow itu masih works karena kenapa? Ini kita bisa atur secara personalized. Mungkin teman-teman kemarin yang di sini ya pernah tuh dapat email marketing dari Greenpeace Indonesia, misalkan untuk yang ini ya, untuk yang program hari ini, misalkan teman-teman dapat tuh informasi-informasi newsletter, teman-teman bisa kasih informasi-informasi data yang lebih spesifik gitu ya. Karena di sini di marketing kita bisa mengatur nih siapa aja sih yang bakal kita share email kita, dan itu kita bisa personalize sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau landing page itu bisa memudahkan kita sebagai pebisnis itu untuk menaruh informasi tentang produk kita itu biar nggak beda-beda gitu loh. Jadi ini biasanya jadi satu page aja yang isinya itu bisa ngasih mungkin tentang produknya, terus produksinya gimana, atau mungkin informasi-informasi yang bisa kita tahu jadi satu sumber. Kayak tadi dari kita tadi juga ya, diarahkan ya gitu, kalau mau cari tahu nih soal produk membership, teman-teman bisa klik link bit.ly tadi kayak gitu. Nah itu masuk ke satu landing page di mana itu ada informasi tentang apa sih membership Indonesia tuh. Terus ini salah satu tools yang bisa dipakai. Kita bisa pakai MailChimp, kita juga bisa pakai Unbound. Ini buat bikin ini ya, buat bikin kayak semisal landing page gitu. Sekarang di Canva pun juga bisa bikin landing page gitu. Sekarang banyak banget template-template yang bisa digunakan di media sosial yang kita bisa gunakan untuk bikin satu page kayak gitu. Terus ada video marketing, influencer marketing, pasti teman-teman udah nggak asing lagi. Video marketing, TikTok, Instagram, sekarang ya Reels. Karena generasi sekarang sudah mulai masuk ke centennial yang dimana mereka itu, centennial di mana mereka itu udah mulai tertariknya tuh sama visual. Jadi mereka nggak begitu suka untuk ini ya, untuk baca gitu. Karena mereka lebih suka yang ada bentuknya, ada gambarnya, mereka bisa imagine itu langsung ada di visualnya mereka. Jadi ini bisa menjadikan ya tujuannya banyak banget. Kita bisa lebih meningkatkan awareness, kita juga bisa lihat virality-nya, cepat viralnya gitu ya. Terus kita bisa promosikan produk jasa itu lebih mudah dan bisa meningkatkan customer loyalty gitu. Kalau influencer marketing pasti udah nggak asing ya sama endorse gitu. Salah satu bentuk dari strategi marketing juga nih teman-teman. Tapi ini perlu difilter ya, sekarang endorse itu udah mulai banyak, justru di situ kita yang bingung mau milihnya di gimana gitu. Ini contoh beberapa untuk media-media ini bisa dipakai untuk video marketing, dan juga satu lagi tadi untuk influencer marketing ya. Ini untuk editing video, tapi lebih worth kalau teman-teman itu bisa pakai algoritma atau langsung dari ini ya, langsung dari Instagramnya atau langsung dari TikToknya. Kalau pay per click itu misalkan kayak ads, Facebook ads, Instagram ads, atau Google ads itu. Kita membayar itu sesuai dari jumlah analytics-nya. Misalkan kalau kita mau pasang Facebook ads ya, kita pasang 200.000 untuk 20 orang. Itu misalkan aja ya, 20 orang 200.000. Tapi kalau di resultnya nanti setelah 1 minggu kita atur ternyata cuma dapat 10, ya udah kita masukkan 100.000. Jadi 100.000-nya masih ada di saldo kita. Dan ini sangat-sangat banyak yang dipakai ya pay per click itu. Misalkan di LinkedIn ada sponsor gitu, terus nanti ada promoted feed. Nah ini misalkan kita pakai Google Ads. Terus misalkan ini ada Facebook Ads, kita bisa melihat tuh iklannya tuh berapa, terus kayak udah berapa yang dihabisin, terus kayak hasilnya seberapa gitu misalkan. Terus ada affiliate sama native, ini juga udah banyak yang kita lihat. Affiliate marketing ini jadi kayak ini udah jadi favorit ya sekarang, kayaknya apa sekarang bisnis maunya affiliate aja karena memang win-win solution banget tuh gitu. Kalau affiliate marketing itu iklannya tuh memungkinkan kita tuh bisa mempromosikan penawaran atau layanan orang lain tuh di situs kita gitu. Nanti bayarnya after kalau misalkan ada closing, gitu. Ada closing sampai end, sampai akhirnya purchase, nah kita tinggal bayar berapa sesuai dari yang kita dapetin. Gitu. Terus native itu misalkan teman-teman sering lihat kayak di Instagram tuh ada sponsored with bla bla bla. Itu sebenarnya juga native marketing. Itu mereka pakainya ini ya konten-konten yang non berbayar atau unpaid itu, tapi ini dari works-nya juga lumayan gitu. Ini mungkin bisa untuk jadi rekomendasi buat yang mau low budget dulu.
Oke, ini aku masih punya waktu ya, mungkin sedikit lagi. Aku mau tambahin dulu untuk teman-teman yang mau meningkatkan marketing strategi di sosial media. Itu kita punya sosial media organik sama paid ya. Tujuannya pun berbeda. Kalau organik itu mungkin kita mau brand awareness, mungkin kita bisa relationship building, karena di organik ini kita bayarnya cuma sedikit aja. Bahkan free, sorry. Kalau organik ini bahkan kita free, nggak ada bayar. Tapi kalau paid, itu kita tujuannya adalah untuk kita pas mau nge-reach audiensnya lebih gede, target customer-nya kita mau yang spesifik, terus kita mau generate database yang lebih gede juga. Nah, itu kita mungkin perlu bayar ya. Tapi kalau misalkan kita mau bayarnya nggak begitu mahal banget gitu ya, masih low budget, mungkin ya tujuannya adalah untuk kita bisa dapetin customer atau follower baru, atau kita mau promosi konten kita mau naikin, atau mau nge-reach target audience, mungkin kita perlu tuh berbayar. Tapi nggak perlu banyak-banyak atau nggak perlu gede-gede dulu. Kalau kita mau gedein pasar, mungkin kita harus paid yang lebih gede. Gitu. Manfaatnya untuk kita bisa membentuk brand personality dan voice, berbagi informasi, entertainment, bahkan konten inspirasional. Gitu. Nah, ini kalau ngomongin marketing flow di media sosial, itu ada 4 tahapan ya. Dari kita know dulu, kita tahu dulu gimana sih pelanggan itu. Gitu. Pelanggan itu akan dapat apa aja di bagian know ini. Yaitu kita akan dapetin karakter dari target audience kita. Kita akan tahu nih behavior mereka dulu. Terus kira-kira platform apa ya yang mereka aktif gunakan gitu. Dan kita juga bisa melihat aktivitas kompetitor yang mungkin produknya kurang lebih sama lah ada kita. Itu kayak gimana sih mereka tuh ngejaring marketnya. Terus akhirnya sekarang kita perlu bikin create marketing flow kita. Jadi kita bisa bikin media sosial kita, terus kita bisa bikin followers dulu, kita tingkatin dulu followers kita. Terus kita juga punya alur konten, jadi konten tuh nggak melulu langsung jualan aja gitu. Jadi ada pengenalannya dulu. Terus ada fan following, jadi kalau misalkan ada yang follow kita follow balik dan sebagainya. Kita ngebentuk brand image, dan kita juga branding dengan join group yang relevan. Jadi kita punya media-media partner nih. Nah, ketika kita sudah bikin, akhirnya kita meneruskan ya ke engage. Engage ini adalah tahapan di mana kita harus membangun trust nih. Jadi kita harus meyakinkan bahwa oke, produk kita itu memang oke. Gitu. Yang kedua, kita juga engage melalui awareness yang tadi kita bikin di create ya. Kita kasih storytelling yang membuat orang itu penasaran, dan kita juga tampilkan facts yang ada. Gitu. Kita juga responsif, pastinya kalau ada orang yang mau nanya-nanya, kita harus jawab juga ya. Kita mulai aktif di media sosial kita, dan kita bisa ngejangkau community di mana ya tadi itu kita ngejaring relasi biar enggak kita tuh berdiri sendiri. Terus kalau misalkan kita sudah engage, kita akhirnya convert. Jadi convertnya kita transparan nih dengan apa yang kita punya, kita bisa menjaga konsumen, kita bisa mendorong inovasi di produk kita, dan kita yakin bahwa monitoring kita pastinya harus mengevaluasi juga hasil dari marketing kita itu kita bisa teruskan atau kita harus modifikasi nih supaya lebih efektif lagi. Oke, terus masih ada lagi ya, 5 menit lagi kayaknya. Ini tipe-tipe media sosial, jadi kita punya beberapa media sosial ya. Jadi tadi beda media sosial itu beda untuk jenis marketing yang kita gunakan. Jadi mulai dari social networking tuh, kita ada tipikal yang memang platformnya kita bisa berinteraksi satu sama lain. Video sharing gitu ya, kita juga punya platform yang bisa kita gunakan untuk video sharing dengan kriteria yang seperti ini gitu. Terus image sharing dan messaging pastinya di internet untuk social blogging atau social review. Jadi di sini kita bisa memaksimalkan konten yang melibatkan SEO, karena kalau ngomongin social blogging kan itu otomatis dari pencarian kita juga ya, dari artikel-artikel yang menyebutkan kita, atau mungkin dari kita tuh punya artikel sendiri misalkan. Nah, terus ini jenis-jenis tipe-tipe konten. Jadi kita punya UGC atau biasanya dibilang user generated content, di mana itu konten-konten yang bakal di-share tuh sama pengguna-pengguna di media sosial tersebut gitu. Yang itu memang fokusnya untuk yang mereka sharing aja tentang, dan itu original their content gitu. Lalu kita juga punya nih jenis-jenis live streaming gitu. Live streaming sekarang udah banyak yang dipakai juga, nggak cuma untuk sharing session, tapi juga bisa untuk jualan. Bahkan ada yang mereka langsung jualan kayak lelang atau mungkin langsung online selling gitu pakai live streaming, karena ternyata itu juga lebih work karena mereka ada interaksi secara langsung, walaupun ya secara nggak langsung ya gitu. Terus ada infografis, itu biasanya yang jadi favorit karena orang lebih suka untuk melihat yang simple tapi memang itu ada maknanya.
Terus behind the scene ini bisa untuk entertain ya, kan banyak juga ya pebisnis atau akun-akun media sosial official itu mereka juga menampilkan behind the scene dari proses pengerjaan produknya, atau mungkin apa aja sih yang dibalik ini kayak gitu, ceritain biar kita juga bisa lihat proses produksi konten itu seperti apa sih, proses produksi produknya itu seperti apa sih. Terus yang jadi favorit sekarang di Instagram juga ada carousel ya, di mana itu nggak cuma satu post aja, kita dalam satu post itu bisa jadi 10 slide yang maksimal, jadi informasi yang kita kasih itu lebih banyak. Terus kita juga punya activation itu biasanya misalkan kayak Q&A session, kita bikin polling, kita bikin game, kita bikin quiz gitu. Itu tipe-tipe konten yang sekarang bisa kita maksimalkan untuk meningkatkan marketing strategi kita. Terus yang paling seru nih, yang paling banyak diminati itu sekarang video atau motion. Itu orang jadi lebih tertarik karena ya itu bergerak, itu lebih interaktif, dan juga sekarang memang lagi banyak-banyaknya nih video maker gitu ya. Lagi kalau ngomongin sekarang pengguna terbanyak media sosial kan juga TikTok ya, gitu. Mereka pendatang baru tapi difavoritin oleh semua kalangan gitu, karena memang entertaining banget gitu. Dan ini tadi ya, kalau misalkan di LinkedIn itu memang lebih better kalau kita menunjukkan profesionalitas dari bisnis kita. Kalau di Instagram kita lebih banyakin ke ranah visual dan interaktif. Kalau di Facebook itu mungkin kita lebih banyak interaksi untuk tulisan ya, baik tulisan gitu. Twitter itu fokus pada meme kayak gitu, atau hashtag yang lagi trending. Kalau di TikTok itu bisa pakai mungkin video filter atau audio yang lagi viral tuh, jadi kita bisa ikut tuh untuk meramaikan dari timeline yang lagi ada sekarang di media sosial kita masing-masing gitu. Jadi artinya ada beberapa tips yang bisa digunakan kalau kita pakai media sosial seperti apa sih. Oke, so good job, thank you. Itu tadi beberapa materi yang mungkin aku bisa sampaikan untuk di tahap untuk yang ada di marketing strategi. Setelah mungkin tadi ini ya, ada beberapa saran-saran tentang promising bisnis yang teman-teman bisa coba dan bisa dikembangkan gitu. Nah, mungkin sekarang aku balikin lagi ke Nia. Thank you. Oke, terima kasih Kak Roro untuk materinya. Kita tadi udah lihat ya gimana apa aja sih manfaat dari digital marketing, juga strategi-strategi yang bisa kita coba. Bahkan Kak Roro juga tadi udah memperlihatkan tools yang bisa kita pakai. Jadi emang daging banget di materi hari ini ya. Oke deh, sebelum kita lanjut ke sesi Q&A, sebelumnya aku mau mengingatkan lagi untuk para sedulur bahwasanya dengan harga yang terjangkau yaitu cuma 150.000 aja, sedulur bisa dapetin early bird promo diskon sebesar 20%, juga udah bisa mengikuti 10 modul dari membership Merintis Indonesia, bahkan bisa ikut 12 kali talk show dari Merintis. Nah, selain itu juga sedulur bisa mengikuti forum community sharing dan juga bisnis expo dari Merintis Indonesia. Jadi nggak boleh kelewatan banget nih, karena udah benefitnya banyak, juga promonya udah ada early bird promo 20%. Nah, selain itu juga aku mau mengingatkan untuk sedulur yang ingin mendapatkan e-certificate, jangan lupa untuk mengisi feedback form dan juga posting keseruan sedulur di sesi grand launching hari ini di Instagram, baik itu dalam bentuk video ataupun gambar, dan jangan lupa tag Merintis Indonesia di @merintis.indonesia. Nah, nanti sedulur akan mendapatkan sertifikat juga recording dari materi pada grand launching hari ini. Oke, kita langsung aja nih masuk ke Q&A session karena udah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari para sedulur semua. Pertanyaan pertama kita langsung aja ya untuk Kak Roro dan Kak Bayu. Keduanya, ini pertanyaan pertamanya dari Maurinta. Nah, pertanyaannya nih untuk Kak Bayu. Halo Kak Bayu, saya izin bertanya. Ada 2 ide bisnis yang saya pikirkan. Pertama, ide bisnis apotik yang selain menjual obat, juga menjual produk-produk preventif pencegahan penyakit seperti vitamin atau vaksin. Kedua, ide bisnis keduanya adalah sekolah modeling yang bertujuan membantu orang-orang berkebutuhan khusus menjadi model, nanti yang jatuhnya menjadi seperti socialpreneur. Menurut Kak Bayu, bagaimana image dan prospek 2 ide bisnis tersebut? Dan bagaimana prospeknya? Apakah bisnis-bisnis tersebut akan tahan krisis?
dan relevan dengan kemajuan digital. Terima kasih, Kak. Mungkin untuk Kak Bayu bisa langsung dijawab pertanyaannya, Kak. Oke, baik, aku izin menjawab. Dan sebenarnya tuh sejak awal perkembangan pandemi sampai penerapan pembatasan mobilitas masyarakat yang berlevel-level ya sampai sekarang, bisnis di bidang kesehatan rasanya itu terbukti mampu bertahan. Dan nggak cuma sekedar mampu bertahan aja, berdasarkan tren yang terjadi di sektor usaha ini, bahkan di angka penurunan penyintas COVID-19 yang turun pun, sektor usaha ini tuh cenderung tidak mengalami penurunan omset yang signifikan jika dibandingkan dengan sektor usaha lainnya. Dan untuk ide bisnis yang satunya mungkin tepatnya lebih ke agensi kali ya. Dan itu cukup menarik juga karena menawarkan USP atau unique selling point-nya itu belum banyak dilirik oleh kebanyakan para owner agensi di luar sana. Dan jika dilihat prospek bisnis ya, maka tentu kedua ide bisnis tersebut bisa dieksekusi secara langsung. Karena pertama, usaha di bidang kesehatan seperti apotek itu rasanya sih udah jadi bisnis yang nggak ada matinya kali ya, atau sulit untuk mengalami kebangkrutan. Dan untuk bisnis agensi seperti sosial seperti itu, social planner itu kayaknya punya potensi pertumbuhan yang bagus karena ya pertama bisa jadi pionir dalam usaha bidang agensi dan memberikan role model bisnis fresh dalam dunia agensi di Indonesia. Dan kalau aku analisa kedua ide tersebut tentu bisa memberikan pendapatan yang bagus untuk Kak Maurita sendiri. Utamanya bahkan kedua bisnis itu bisa dijalankan secara bersamaan. Karena untuk bisnis agensi sendiri bisa dijalankan secara hybrid dari rumah dengan mengumpulkan talent yang bahkan bisa dicari kali ya dari dunia digital. Dan jika ingin kedua ide tersebut berjalan dengan baik, yang terpenting itu bisa menyampaikan nilai proposisi usahanya ke Maurintia secara tepat dengan strategi marketing yang relevan dengan terkait usaha Kamaurinta ini. Oke, terima kasih Kak jawabannya. Baik, mungkin, ada kendala teknis ya teman-teman, ada sedikit kendala teknis. So, thank you buat Kak Bayu udah menjawab pertanyaan dari Kak Maurinta dan udah direspon juga oleh Kak Maurinta juga, thank you. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya ya, ini ada beberapa pertanyaan Kak dari, teman-teman yang udah mendaftar dan beberapa ada yang udah isi form pertanyaan juga gitu, sembari kita menunggu pertanyaan dari kolom komentar. Nah, ini pertanyaan, ditujukan untuk Kak Roro sih gitu. Jadi pertanyaannya yaitu bagaimana cara marketing yang baik supaya tercapainya sebuah target gitu, Kak? Kira-kira, bisa dipahami kan ya, Kak? Bisa banget, Oke. bisa banyak banget Oke, ya. Oke. bisa langsung dijawab Kak Roro, Thank you, silakan. Kak Fai. Nah, ngomongin target dari marketing ya, tadi pasti suatu bisnis itu tadi tergantung dulu ya, ini produk ataupun service, dan itu berada dalam cakupan apa. Karena tadi balik lagi, kita punya tujuan goals itu yang berbeda-beda gitu, satu bisnis dan satu bisnis lainnya. Tapi kalau kita bisa melihat ya, target dari bisnis juga akan berbeda-beda. Nah, di situ, gimana caranya kita bisa mencapai target? Yang pertama yaitu dengan menganalisa pasar kita. Jadi pasar kita itu yang seperti apa sih yang cocok dan seperti apa sih marketing strategi yang memang bisa dekat dengan mereka dan bisa lebih segmented lagi. Nah, tadi berbagai tools yang jadi recommendation ya, dan juga langkah-langkah tadi mulai dari kita awareness, dari marketing funnel ya tadi, dari awareness sampai ke tahap ekspektasi itu kita juga harus perlu susun tuh. Jadi marketing fundamental kita dalam suatu bisnis. Karena kalau ngomongin best practice-nya di marketing, pasti kita harus ada trial error juga ya. Mana sih sebenarnya marketing strategi yang cocok dan mana yang tidak. Tapi ketika kita sudah menemukan tadi, kita juga harus bisa mengevaluasi. Sebenarnya target dari kita itu apa sih dalam jangka pendek ataupun jangka panjang gitu. Nah, disitulah pentingnya kita membuat kerangka marketing fundamentalnya untuk kita coba eksekusi. Nah, dalam perjalanannya nanti kita juga nggak boleh lupa tuh untuk kita evaluasi secara berkala. Mungkin bulanan, kan tadi ya ngomongin target juga kita punya target bulanan, tahunan, bahkan sampai ke beberapa tahun kemudian. Jadi ada target short term ataupun long term, di mana keduanya itu punya pendapatan, punya pendekatan yang berbeda-beda gitu.
kalau untuk short term otomatis kita bisa melihat strategi ya, kita lihat dulu dari behavior audiens kita tuh seperti apa sih. Kalau ngomongin long term, otomatis kita juga harus menjaga yang namanya customer relationship juga ya. Jadi lebih banyak yang kita nanti juga perlu melihat dari cycle dari target kita itu kalau secara long termnya di customer relationship itu kita perlu beri apa sih? Misalkan kayak tadi kita kasih reward, point, atau kita juga bisa kasih rekomendasi produk ke depannya. Bahkan kita bisa tuh sampai ke tahap tadi, dimana sampai mereka itu jadi customer loyal kita tuh. Nah kalau jadi customer loyal pastinya kita juga harus mempertahankan customer tadi ya. Gitu. Nah gimana tadi balik lagi, gimana supaya marketing kita itu bisa mencapai target? Perbanyak untuk kita ngelihat ya, ngelihat market. Yang kedua kita juga harus punya target long term ataupun short term. Dan yang ketiga itu juga kita harus mengevaluasi secara berkala supaya kita tahu error mana sih yang bisa jadi best marketing strategi kita untuk ke depannya. Dan pastinya ya, kalau teman-teman punya target yang segmented, yang lebih spesifik lagi, itu akan lebih mempermudah lagi untuk mencari marketing strategi yang seperti apa sih yang cocok dengan produk kita. Baik, terima kasih Kak Roro udah menjawab pertanyaan dengan padat ya, singkat, kemudian poin-poinnya dapat juga gitu. Oke, thank you. Kemudian, hai Kak Nia, udah aman ya ini suaranya? Gimana Kak? Udah kedengeran Oke, udah kedengeran Kak. Baik. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, karena udah ada pertanyaan juga, cuman aku mau menyambut aku mau menyambut Pak Bobi dan juga Pak Lutfi sebagai CMO dan juga advisor dari Merintis Indonesia. Selamat datang Pak Bobi dan juga Mas Lutfi. Oke, nah kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Hesa Khairunisa nih. Izin bertanya Kak, adakah tips bagi orang yang masih ragu untuk mulai menjalankan strategi digital marketing? Nah ini mungkin untuk Kak Roro lagi ya pertanyaannya mengenai digital marketing. Silakan Kak Roro untuk jawabannya. Oke, keraguan ya, ngomongin keraguan ya. Ya betul ya Kak Nia ya, kalau nggak salah dengar. Jadi dia ragu gitu Kak dalam menjalankan strategi digital marketingnya gitu. Jadi gimana ya gitu dari Kak? Oke, good. Nah, ini sebenarnya sama ya kayak yang tadi diucapkan di poin sebelumnya. Ragu itu memang satu hal yang wajar ketika kita memang baru merintis usaha ya. Tapi ketika itu kita tidak membuktikan, kita nggak coba trial errornya. Makanya tadi kita punya short term sama long term, kita juga punya batasan-batasan ketika kita tadi ngomongin marketing yang organik atau marketing yang paid ya. Kalau kita nggak mau risky, maksudnya kayak nggak mau terlalu tinggi resikonya, kita bisa pakai yang organik dulu. Organik itu kita bisa cari marketing strategi yang itu free ya. Jadi pastinya dari teman-teman juga bisa terbantu untuk menekan budget untuk marketingnya. Dan disitulah untuk mencoba tuh seperti apa sih sebenarnya jenis marketing yang cocok gitu dengan yang free tadi. Kita bisa mulainya dari konten marketing, di mana itu adalah tahapan kita mengenalkan produk kita perlahan sambil kita melihat tuh, oke, kayaknya kita perlu untuk kasih interaksi nih di media sosial kita yang paling enak ya, kayak tadi kita punya create, punya engage juga ya, tapi sebelumnya create itu kan tadi kita tahu dulu, know dulu ya, know, create, engage gitu. Nah di 3 tahapan tadi itu bisa digencarkan dulu sambil mungkin ke tahapan yang paid ya, sebelum kita ke tahapan paid, kita bisa maksimalkan yang di organiknya. Kita perkuat konten marketing kita perkuat juga customer relationship kita sama pelanggan gitu. Gimana itu bisa diwujudkan dengan adanya yang tadi konten marketing, kita juga bisa adain berbagai macam strategi yang mungkin itu bisa membuat kita lebih dekat lagi dengan mereka gitu ya. Tadi banyak juga tipe-tipe konten marketing yang bisa kita kembangkan, dan yang selanjutnya itu juga ketika mereka udah di tahap consideration tuh kita yakinkan ke mereka bahwa kita tuh punya quality produk yang seperti apa sih, kita punya keunggulan apa, kita punya value apa nih di dalam bisnis kita, sehingga nanti ketika mereka udah di tahapan purchase nih, mereka udah akhirnya memutuskan untuk membeli, di situ kita bisa berikan apa ya, lebih kayak kalau bisa dibilang pelumas untuk mereka itu mau akhirnya mau beli gitu. Jadi di situ mungkin adanya promo atau mungkin adanya upgrade produk dan sebagainya. Gitu. Kalau ragu itu balik lagi kita bisa maksimalkan ke yang organic marketing.
Oke, berarti kalau tips dari Kak Roro, kita mulai dari yang kalau kayak kata Kak Bayu tadi ya, yang low risk gitu lah ya, yang harganya tuh kalau bisa tidak membebani teman-teman sedulur-sedulur semua. Oke nih, ada pertanyaan selanjutnya lagi dari Google Form yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Ini mungkin pertanyaan untuk Kak Bayu ya, soalnya berkenaan dengan mendirikan bisnis. Pertanyaannya adalah, bila saya ingin mendirikan bisnis yang sekarang banyak saingan, dengan harga-harga yang sangat miring, bukan main, dan mudah dicari di e-commerce, gimana sih cara menarik orang untuk membeli produk kita? Bagaimana cara memasarkan dan mempromosikan produk yang efektif, Kak? Silakan Kak Bayu untuk jawabannya. Oke, aku langsung jawab aja kali ya. Dan pertama kan untuk persaingan pasar saat ini memang begitu luas ya. Dan utamanya terkait produk apa yang dijual pun itu sangat menentukan bagaimana sekira itu budget yang akan dikeluarkan. Jika memang produk yang teman ini miliki gitu ya, jadi sekira itu mungkin membutuhkan budget yang lebih tinggi dibandingkan jika produknya tidak terlalu terkenal di masyarakat. Tapi kalau misalkan produknya itu udah banyak pesaingnya dan punya pasar yang sekiranya red ocean itu, maka butuh budget yang tinggi juga ya dalam hal pemasaran, mau dari yang pay per click ataupun konten marketing ataupun lainnya yang bersifat paid. Dan utamanya ya dalam melakukan pemasaran agar produk yang teman ini atas nama siapa Mbak Nur, atas pertanyaan siapa sih? Kalau boleh tahu. Ini pertanyaan dari Google Form, jadi Google Form. Oh ya, kayak mungkin jadi contohnya semuanya. Jadi mungkin teman-teman bisa melakukan yang namanya tuh menggait kolaborasi dengan brand lainnya ya. Pertama, misal produk teman ini contohnya pakaian ya di fashion. Nah, si baju ini bisa teman-teman kolaborasikan dengan influencer, di mana kan sekarang tuh eranya memang masih bersifat kolaborasi ya kebanyakan, dan teman-teman bisa mengajukan kerjasama dengan influencer ini. Jika memang tidak ada budget yang begitu besar, maka buatlah sistem kerjasama yang saling menguntungkan. Jadi pertama ya, misal si produk ini tuh laku di pasaran sekitar 1.000 pieces, dan itu 50% ya, itu bisa dijadikan sebagai patokan kerjasama teman-teman dengan si influencer ini. Nah, jadi sistem bagi hasil lah ya. Jadi misal produk ini gak laku, ya nggak rugi, misalnya untung, ya sama-sama untung gitu. Nah, selain itu, karena untuk di e-commerce sendiri itu kan cukup baik juga ya persaingannya dalam, misal ada si pesaing A ini bayar iklannya cukup besar, pay per click-nya, ketentuannya. Dan jika teman masih punya budget yang sekitar 300 perak per klik, itu pasti kalah sama yang 2.000 per klik. Nah, sekiranya brand teman-teman ini bisa dikondisikan lagi dalam hal nilai evaluasinya, utamanya nilai proposisi yang akan yang teman-teman sampaikan gitu ke publik. Utamanya misalnya dari melihat konten dari pemasaran teman-teman ini cukup bagus atau enggak, atau bahkan yang masalah tuh di produknya itu sendiri gitu ya. Bahkan ya kalau misalnya kita fokus ke marketing terus gitu, tapi produk tidak terlalu di-develop, itu bisa jadi bom waktu juga ya untuk brand kita sendiri. Jadi pertama ya, sebelum melakukan pemasaran, pastikan produk yang teman miliki ini sekiranya itu udah standar publik gitu ya. Jadi kayak sekiranya itu bahwa brand ini tuh punya produk yang memberikan nilai evaluasi yang lebih. Jadi si pelanggan teman-teman ini sekiranya itu bangga gitu dengan menggunakan produk dari brand teman-teman ini. Jadi ya misal ya, misal teman-teman kolaborasi nih sama Cinta Laura, dan diisi konten dari promosinya itu terkait dengan mendukung gerakan kebebasan hak wanita. Nah, ini pastinya akan memberikan value dan kesan tersendiri gitu ya untuk brand teman-teman ini. Nah, sehingga ada kemungkinan untuk bertumbuh tuh bisa lebih cepat juga, karena ada kalau di pemasaran tuh penting juga nih untuk memanfaatkan event dan tren pasar yang terjadi pada saat ini jika dilihat dari kondisi lapangan ya. Jadi sekiranya teman-teman mungkin bisa lebih fokus ke nilai proposisi dari brand teman-teman ini.
utamanya produk teman-teman apakah sudah bisa dipasarkan secara luas. Jika memang sudah bisa dipasarkan secara luas, itu ya tergantung dari strategi marketing yang sekiranya relevan yang teman-teman jalankan. Dan hal ini sih yang penting tuh kita melihat lagi gitu ya, produk utamanya. Jika memang produk kita belum sekiranya itu belum pas atau belum cocok untuk di pasaran, sekiranya kita perbaiki dulu. Di mana jika pemasaran terlalu besar itu bakal menguras budget atau bahkan ya ngebakar uang lah jatuhnya. Jika produk kita sendiri nggak terlalu terdevelop gitu ya. Sekiranya sih ini sih yang bikin kebanyakan usaha yang lagi dibangun tuh bangkrut karena mereka terlalu membuang uangnya di pemasaran tapi tidak mendevelop produknya. Karena ya, pertama tuh kan konsumen sekarang tuh lebih ke kepercayaan pada produk itu sendiri gitu ya. Setelah itu ya baru marketing barulah boleh jadi hal prioritas yang kedua gitu, utamanya produk. Karena ya jadi yang jadi pembeda di e-commerce maupun di media sosial adalah ya itu nilai proposisi dari brand atau merek teman-teman ini. Oke, sekiranya itu kali ya kan. Baik, berarti memang sebelum kita masukin ke pasar harus diperkuat dulu ya pastinya value proposition dari si produknya sendiri. Oke, terima kasih Mas Bayu untuk jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan, ini lagi-lagi dari Google Form. Bagaimana cara menentukan strategi marketing yang efektif untuk bisnis makanan frozen food? Ini mungkin bisa aku langsung serahin ke Kak Roro ya untuk jawabannya. Mengenai makanan frozen food nih Kak, strategi marketing yang cocok mungkin seperti apa? Silakan Kak Roro. Oke, thank you Fania. Frozen food sekarang jadi makin naik nih karena kayak ada banyak ya kayak donat, terus kayak seafood dan something else itu udah mulai banyak mereka menerapkan frozen food supaya apa? Supaya lebih tahan lama dan bisa dikirim gak cuma dari sektor sekitar kita aja. Bahkan kalau dari Indonesia sendiri sering ada menaungi mungkin bisnisnya UMKM yang di bawah kita juga, itu mereka banyak tuh ya mengembangkan frozen food. Nah, pemasarannya gimana sih? Nah, karena kita mungkin dari segi quality dan juga value produk kita tuh bisa lebih tahan lama nih dibandingkan dengan apa ya, dengan yang cuma short term, misalnya langsung makanan jadi dan sebagainya ya. Kita bisa open itu secara online, jadi kita bisa masuk ke e-commerce. Kita perkuat juga branding kita di media sosial, jadi kita banyak interaksi ke mereka, kita juga bisa nih aktifkan nih beberapa media sosial, ini nggak cuma Instagram doang. Jadi misalkan kita punya beberapa e-commerce ya, marketplace yang selanjutnya kita juga bisa misalkan open ordernya by WhatsApp gitu ya. Jadi kita bisa aktif di WhatsApp misalkan untuk add di story, kan banyak ya di WhatsApp itu kita punya beberapa fitur, bisa masuk ke grup-grup atau mungkin kita bisa ke story. Bahkan kalau di Instagram sendiri itu tuh juga banyak tuh yang mereka juga sudah mulai menerapkan interactive content, jadi bisa open ordernya tuh juga baik di DM. Jadi Instagram sekarang juga banyak banget fitur yang membantu untuk bisnis. Jadi misalkan punya shop juga punya tuh kayak untuk reels ya, jadi kita bisa kembangkan kayak tadi kita konten yang bisa digunakan. Jadi pendekatannya sebenarnya lebih personal dan kita yang dibutuhkan adalah konsistensi, kita bisa open open to communicate sama sama apa ya, sama pelanggan kita gitu. Nah, kalau ngomongin soal marketplace tadi itu banyak banget yang sekarang juga fokusnya udah masuk ke makanan ya, kayak Shopee aja sekarang udah punya Shopee Food gitu. Bahkan juga kayak yang masih gede ya, terus ya kayak GoFood, GrabFood dan beberapa logistik lainnya yang bisa kita coba untuk kita taruh produk kita gitu kan. Kalau dari yang kemarin sempat jadi salah satu peserta dari inkubatornya bisnisnya Indonesia, itu mereka lebih works-nya tuh ketika mereka pakai Instagram karena lebih kreatif dan lebih banyak fitur yang bisa dikembangkan di sana. Tapi tidak lupa dari mereka juga tetap menerapkan ada traditional PR-nya. Jadi mereka juga sounding juga tuh mungkin karena kemarin project-nya tuh berada di wilayah yang mereka memang lagi banyak-banyaknya apa ya dikelilingi sama untuk ikan ya. Jadi kayak mereka punya bakso ikan frozen gitu ya. Nah itu juga mereka campaign-nya juga secara offline juga tetap dikembangkan, jadi tetap dibalancekan, tapi memang kita bisa lebih berkesan itu di media sosial. Dan yang pastinya kuncinya di konsistensinya. Oke Kak, berarti memang karena
advantage-nya dia frozen ya, jadi kita bisa lebih fleksibel nih dalam mengasih strategi pemasarannya. Oke, thank you Kak Roro untuk jawabannya. Next, ini ada pertanyaan yang cukup menarik berkenaan dengan peternakan nih Kak. Mungkin bisa untuk Kak Bayu ya, karena yang Kak Bayu juga kebetulan biasanya berkenaan dengan unggas. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan sejak dini untuk memulai bisnis peternakan nih Kak Bayu? Silakan Kak Bayu untuk jawabannya. Jadi agak terputus ya suaranya, Kak Nur. Oh, Mungkin bisa. oke. Udah cukup jelas Kak? Nah ya, Oke. cukup jelas. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan sejak dini untuk memulai bisnis peternakan nih Kak? Oke, mungkin aku langsung jawab aja. Jadi pertama yang harus kira dipersiapkan dalam bisnis peternakan itu, utamanya kita tahu market kita tuh di mana gitu ya. Misal kita ingin memulai bisnis peternakan tanpa ada perhitungan peminat pasar yang cukup bagus, itu bisa merugikan juga karena kita bisa produksi besar-besaran, tapi jika kita tidak bekerja sama dengan para horeca ya, sektor hotel, restoran atau kafe itu, ya pasar ini tentu akan apa ya, ibaratnya itu lebih ke kan produksi kita tuh akan terbuang secara sia-sia atau bahkan merugi gitu ya, karena tidak ada peminat pasar. Bahkan jika mendirikan peternakan di area yang sekiranya masih dekat dengan peternakan lainnya itu bakal ada persaingan pasar yang secara kompetitif. Pertama ya, kalau misal ingin kita melakukan membangun bisnis peternakan ayam, terutama ayam daging ya, yang biasa dikonsumsi oleh eh, eh, yang biasa dikonsumsi oleh berbagai kalangan ya, utamanya dari kalangan dewasa ataupun remaja ataupun ya anak-anak, itu kan bisa menyakup seluruhnya. Nah, jadi utamanya yang sekiranya harus dipersiapkan itu, kita harus bisa bekerja sama dulu dengan si pihak horeca ini gitu ya. Misal si pihak horeca ini ada di sekitaran peternakan kita, sekiranya tidak jauh lah, tidak jauh dalam jarak sekitar 3 kilometer. Nah, sebelum kita melakukan produksi itu kita sudah ajak kerja sama mereka, di mana si mereka ini harus jadi pembeli tetap produk peternakan kita. Nah, jadi jika memang mereka meminta sekiranya 100 kilo ya dalam sebulan ya, itu totalnya. Nah, maka kita bisa memprediksi, kita harus sekiranya membudidaya ayam pedaging kita itu sekitar 500 ekor atau ya sekiranya 100 ekor untuk 100 kilo untuk si restoran A ini. Nah, kita ajak kerjasama juga dengan restoran B, dan bisa mereka ingin produk daging ayam dalam bentuk karkas sekitar kebutuhan mereka tuh ya misal ya 300 kg, maka tentu kita juga harus bisa menambah pasokan budidaya ayam kita. Nah, bayangkan tuh peternak tuh gagal karena mereka nggak mencari pasar terlebih dahulu, atau bahkan mereka tidak meriset pasar di daerah sekitarnya. Dan bahkan ya sekarang itu hampir ya sektor peternakan ini dikuasai secara monopoli, di mana ya para peternak lokal sendiri pun bahkan kadang merasa dirugikan karena harga daging ayam yang ditawarkan oleh si perusahaan yang monopoli ini ditawarkan lebih murah gitu ya. Dan untuk biaya operasional sendiri itu sekitar satu ayam tuh dalam hidupnya untuk sampai dijual tuh HPP-nya itu sekitar 17.000 untuk biaya pakan, vaksin, dan perawatan lainnya gitu ya, sampai dia dipotong. Dan di pasar kan dijual secara gila-gilaan juga ya. Jadi harga daging ayam 1 kilogram tuh di pasaran bisa 24.000. Nah, kan di sini keuntungannya juga tipis ya. Nah, ini juga yang kebanyakan para peternak jadi merasa sangat dirugikan gitu ya dengan ada kehadiran monopoli. Nah, ini juga bisa kita atasi dengan yaitu yang tadi. Yang penting tuh kita bisa ajak kerjasama para si pelaku horeca ini. Yang penting kita konsisten dalam menjaga kualitas daging ayam kita, dan kita bisa menjaga layanan ataupun layanan seperti after sales kita yang kita berikan kepada si pelaku horeca ini. Misal kita yang penting itu ada pembeda ya, jadi di antara peternakan teman-teman dengan peternakan si pesaing. Nah, misal si
peternakan pesaing kan tidak memberikan sistem pengantaran secara gratis. Nah, teman-teman bisa memberikan layanan pengantaran secara gratis. Nah, ini yang bisa jadi unique selling point teman-teman juga gitu ya dalam usaha peternakan teman-teman. Karena ya di dunia peternakan sendiri itu ibaratnya bisnis yang nggak ada matinya juga. Pertama ya, semua orang pasti membutuhkan pangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dan dari sini sih sekiranya teman-teman bisa memberikan hal yang cukup berbeda dengan para peternak lainnya. Karena utamanya ya kalau peternak saat ini tuh kebanyakan usianya sudah manula. Nah, teman-teman kan masih muda gitu ya. Setidaknya bisa memberikan dobrakan seperti ide-ide marketing yang kreatif atau ide-ide yang sifatnya tuh langsung inbound marketing lah. Jadi langsung datang menjemput bola. Nah, ini yang penting tuh teman-teman bisa merebut pasar daging ayam yang di area kawasan teman-teman ini. Karena bisnis peternakan sendiri saya rasa masih sangat menguntungkan gitu ya untuk kedepannya dari dulu sampai sekarang gitu ya. Jadi sekiranya yang jadi pembeda ya cukup menerapkan pelayanan maupun menjaga kualitas produk peternakan teman-teman. Karena dalam peternakan sendiri itu yang penting tuh menjaga relasi dengan si pasar teman-teman ini. Sekiranya itu aja sih ya. Kalau sekiranya yang hal paling krusial dalam membangun bisnis peternakan. Baik, udah dijabarkan dengan lengkap sekali ya poin-poin dari Kak Bayu untuk peternakan ini. Semoga membantu ya untuk penanyanya. Aku juga mau membuka satu kesempatan lagi untuk sedulur-sedulur yang mau bertanya dan akan dijawab langsung oleh Kak Roro dan Kak Bayu. Cuman karena waktu kita sekarang terbatas ya, jadi aku akan menghitung mundur dari 5. Kalau nggak ada pertanyaan akan aku kembalikan kepada MC. Jadi untuk teman-teman yang punya pertanyaan boleh langsung di drop ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, karena sudah nggak ada pertanyaan lagi, aku mau berterima kasih sekali lagi kepada Kak Bayu dan juga Kak Roro untuk waktunya dan dalam meramaikan dan juga berbincang-bincang nih dengan sedulur semua, udah ngasih insight bisnis dan bahkan juga strategi marketing yang bisa diterapkan oleh sedulur-sedulur semua. Semoga Kak Bayu dan Kak Roro sehat selalu ya. Terima kasih, Kak. Oke, karena itu aku kembalikan langsung lagi kepada MC kita, Kak Fai. Silakan, Kak. Oke, thank you Kak Nia. Terima kasih juga buat para pemateri kita yang hebat malam hari ini, yaitu Kak Roro dan Kak Bayu Aji. Terima kasih banyak ya Kak ya, sehat selalu Kak. Nah, untuk karena sesi tanya jawab juga sudah berakhir ya teman-teman, tibalah kita di penghujung acara dari kegiatan malam hari ini, yakni Grand Launching Membership Merintis Indonesia. Nah, mungkin sebelum mengakhiri sesi, ada beberapa info penting yang perlu sedulur ketahui dan udah ditunggu-tunggu nih gitu. Nah, mungkin sebelum kita menuju ke info-info pentingnya, mungkin teman-teman yang bersedia untuk on cam bisa kita ada sesi dokumentasi terlebih dahulu ya teman-teman. Mungkin bisa dibantu oleh tim Merintis Indonesia. Nah, mungkin boleh Kak Bayu, ada Kak Roro bisa on cam, ada sedulur semuanya yang bersedia untuk on cam, masih aku tunggu. Nanti akan aku hitung mundur untuk dokumentasi. Oke, ada Kak Maurinta, halo Kak. Nah, untuk teman-teman semuanya, oke. Dari tim sudah siap ya? Oke, udah siap. Mungkin bisa dibantu ya dokumentasinya. Baik, aku hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Nah, sesi dokumentasi udah selesai ya teman-teman. Mungkin kita langsung aja ke info yang luar biasa yang udah teman-teman tunggu, menarik juga ya Kak ya. Nah, karena tadi udah diinfoin juga oleh Kak Nia bahwasanya di akhir acara kita ada pengumuman giveaway. Nah, karena pengumuman giveaway-nya udah kita undi sebelumnya ya teman-teman, berdasarkan hasil dari beberapa partisipan yang mendaftar dan kita juga sudah menentukan 2 pemenang giveaway kita malam hari ini. Baik, yang pertama
Ada di sini nggak ya partisipannya? Aduh, nggak sabar nih. Oke, yang pertama, ada Kak Aisyah Nuriskiana. Mungkin bisa raise hand atau mungkin bisa on mic atau mungkin respon di kolom chat ya. Hadir atau enggaknya? Ada nggak nih Kak Aisyah? Aku cek ada nih. Ya udah. Kak Aisyah. Oke. Oh, mungkin udah live ya? Oke. Baik, mungkin langsung aja ya